Pada kesempatan malam hari ini kita akan melaksanakan webinar dengan judul Strategi Trading CFD Indeks Stok Menggunakan Leverage. 1. Mengenal pasar finansial. Apa itu trading di pasar finansial? Yaitu suatu transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan. Instrumen ini dapat mengambil banyak bentuk, tetapi beberapa kategori utamanya adalah, satu ya, ini bagian share, stok saham. Nah, apa itu share stok saham? Adalah unit kepemilikan terkecil dari total nilai perusahaan, seperti Airbus, Boeing, Apple, Google, HSBC, dan lain-lain. Indeks adalah nilai dari sekelompok perusahaan yang berada dalam suatu bursa, exchange, diwakili sebagai suatu nilai ya, misalnya IHSG, SGX, DAX 30, ada CAC 30, US 30, FTSE 100, S&P 500, Nikkei 225, HK 50. Oke. Forex adalah perdagangan mata uang global secara online, termasuk pound, dolar, euro, Swiss franc, yen, dan lain-lain. Komoditi adalah komoditas, adalah suatu aset fisik atau bahan baku maupun produk tanian ya, misalnya emas, jagung, gula, seperti itu. Oke. Lanjut kita, apa aja, cepat aja langsung. Apa itu berinvestasi di pasar finansial? Adalah bentuk perdagangan finansial, saham, indeks, forex, komoditi secara aktif dalam jangka panjang yang melibatkan pembelian dan penyimpanan aset keuangan selama beberapa bulan atau tahun, yaitu berfokus kepada jangka panjangnya. Dalam berinvestasi harus mempertimbangkan nilai keuntungannya, melebihi laju inflasi, serta memiliki peningkatan nilai setiap tahunnya. Apakah menyimpan uang di bawah bantal selama bertahun-tahun termasuk berinvestasi? Tidak. Karena nilai realnya semakin berkurang setiap tahunnya akibat laju inflasi. Apa itu bertrading di pasar finansial? Hampir sama dengan berinvestasi, namun berbeda dalam jangka waktu perdagangannya saja, yaitu lebih pendek, bisa dalam jangka waktu di bawah 1 hari saja, intraday, bahkan jam. Tujuannya berfokus pada pergerakan harga jangka pendeknya. Jadi pada dasarnya, kita mendapatkan keuntungan dari investasi dan trading di pasar finansial adalah melalui fluktuasi pergerakan harga dari nilai kontrak aset ke depannya. Perdagangan finansial dapat memberikan potensi keuntungan yang signifikan, namun dapat juga menimbulkan kerugian yang cukup besar jika salah dalam menentukan keputusan dalam berinvestasi. Nah, di sini tentunya sahabat trader sebelum masuk ke akun real ya disarankan untuk berlatih, mempelajari banyak hal sampai kepada tahap tingkat mahir. Oke. Mengenal perdagangan saham global atau share stock equity. Mengapa perusahaan menawarkan saham? Tentunya bertujuan untuk mengumpulkan dana ya, mengumpulkan uang untuk meningkatkan modal dalam pengembangan bisnis perusahaan tersebut. Ini berarti perusahaan dan pemegang sahamnya sangat bergantung satu sama lain. Apa yang menggerakkan harga saham? Tentunya karena ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Jika permintaan melebihi pasokan, maka harga akan naik, dan sebaliknya, jika penawaran melebihi permintaan, harga akan turun. Faktor apa saja yang menggerakkan supply dan demand saham? Tentunya faktor pertumbuhan pendapatan, earning, perusahaan, dan berbagai faktor sentimen seperti ekspektasi kinerja masa depan perusahaan, kepercayaan publik pada tim manajemen perusahaan, kestabilan ekonomi, hukum, politik, dan iklim atau alam atau wabah. Bagaimana saham diperdagangkan? Pada umumnya diperdagangkan secara online melalui platform stock broker yang terhubung ke stock exchange. Misalnya sebagian besar saham Inggris diperdagangkan di London Stock Exchange atau LSE ya. Sedangkan sebagian besar saham Amerika dapat ditemukan di New York Stock Exchange. Dan juga yang lain-lainnya ya, ada Toronto, ada Jepang nanti ya. Oke, kita lanjut aja. Apa itu saham, share? Nah, di sini memang ada langsung prakteknya ya. Adalah unit terkecil kepemilikan dari suatu nilai total perusahaan. Misalnya perusahaan tertentu bernilai 1 juta dolar dan telah menerbitkan 20.000 saham. Masing-masing saham akan bernilai menjadi 50 dolar. Kenapa? Karena total nilai kepemilikan, total nilai
perusahaan itu dibagi dengan jumlah saham yang dikeluarkan 20.000, maka hasilnya adalah $50 per lembar sahamnya. Maka ketika harga saham berfluktuasi, demikian juga perusahaannya. Investor yang membeli saham di sebuah perusahaan berharap sahamnya memiliki akan kenaikan nilai, memungkinkan mereka untuk menjual sahamnya dengan harga yang lebih tinggi di kemudian hari. Apa itu IPO, Initial Public Offering? Adalah pertama kalinya sebuah perusahaan swasta menawarkan sahamnya untuk dijual kepada publik. Apa itu dividen? Adalah bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Oke, di sini dasar-dasar dasar-dasar mengenai saham cukup jelas. Kita akan ke bagian indeks ya. Mengenal perdagangan indeks global. Apa itu stock index atau indeks saham? Adalah pengukuran nilai bagian tertentu ya dari saham. Bisa dibedakan dari pusat transaksinya, exchange-nya, seperti Bursa Efek Tokyo, Nasdaq, NISE, dan lain-lain. Maupun pembagian wilayahnya seperti Eropa atau Asia, dan juga pada sektornya seperti energi, elektronik, properti, dan lain-lain. Apa yang mendasari nilai indeks saham? Tentunya laju pertumbuhan saham dari perusahaan tertentu di exchange seperti itu ya. Seperti itu kita coba dari jam trading saham. Jadi saham itu kan berada di wilayah tertentu ya, misalnya di London ya, otomatis akan berada di London Stock Exchange atau LSE ya, atau juga yang Eropa atau juga New York NYSE, dan juga ada yang bagian Hong Kong, ada juga Toronto atau bagian wilayah Kanada, ada juga wilayah bagian Hong Kong di sini ya, ataupun Jepang. Seperti itu. Ini waktunya. Nah, waktunya ini nanti kita bisa dilihat di bagian platformnya mengenai waktu tradingnya. Oke, ini kita sudah cukup mengenal dasarnya. Sekarang kita akan masuk kepada platformnya. Oke, kita akan stop dulu sharing ininya, share screen-nya. Oke, kita akan mencoba ke bagian platform. Saya share lagi di sini, berarti sekarang kita ke bagian platform. Nah, di sini kita akan melihat bahwa indeks merupakan sebuah nilai ukuran dari saham-saham yang melatar belakanginya. Misalnya kita akan melihat saham Dow Jones atau Wall Street ya, disebut Dow Jones 30. Nah, apa itu maksudnya? Bahwa di nilai saham Dow Jones atau Wall Street ini adalah ada 30 perusahaan di belakangnya. Sahabat trader ya. Ini kalau kita lihat ada 30, DJ 30 atau Wall Street atau US 30, artinya di indeks saham ini, di indeks stock index ini mewakili nilai ukuran daripada 30 perusahaan. Jadi jika masing-masing perusahaan ini mengalami kenaikan, otomatis pun akan meningkatkan nilai kenaikan indeksnya. Nah, misalnya di sini adalah kita dalam real time-nya, Dow Jones 30, dari 30 perusahaan, kalau kita lihat sahabat trader ya, di sini mengalami mayoritas adalah kenaikan ya. Di sini ada kita IBM ya, sudah mengalami kenaikan plus 2%. Ya. JP Morgan juga sahamnya sudah mengalami kenaikan 1,57. Nah, Exxon Mobil juga sudah ada kenaikan 1,37. Jadi sahabat trader ya, dalam trading indeks stock ini kita tidak hanya terpaku kepada analisa teknikal. Misalnya gini, kita hanya berfokus kepada analisa teknikal. Jangan. Sebelum kita melakukan sebuah open posisi, oke, saya zoom dulu biar lebih jelas ya, biar tidak begini. Oke, kita akan coba fokus di indeks Wall Street atau Dow Jones ya, yang mewakili 30 perusahaan. Jadi indeks Dow Jones ini tentunya adalah indeks daripada 30 perusahaan yang ada di dalam nilai tertentunya. Artinya dalam hitungan indeksnya ada 30 perusahaan yang akan dihitung nilainya secara total. Jadi masih jika ada penurunan, mayoritas terjadi penurunan, otomatis pun indeks Dow Jones akan mengalami penurunan. Jadi kita sebelum mengambil sebuah tindakan keputusan untuk bertrading, kita harus cek dulu, Dow Jones ini akan saya beli atau saya jual. Tentunya kita akan melihat secara teknis melatar belakangi daripada nilai Dow Jones adalah perusahaan 30 perusahaan itu. Tentu kita akan amati
Banyakkan mana dalam hari ini, dalam waktu ini, banyakkan mana ternyata mayoritas adalah terjadi bullish, peningkatan ya, hijau ya sahabat trader ya. Kalau hijau ini artinya saham-saham Dow Jones, di balik Dow Jones 30 ada beberapa saham yang sudah mengalami kenaikan cukup signifikan, bahkan sudah berada di atas 2% ya. Jadi bisa dikatakan potensi Dow Jones hari ini adalah bullish ya. Nanti kita akan coba cek dia itu ada di posisi mana, di apakah sedang dalam tren down atau dalam tren up. Namun kita sudah mendapatkan informasi secara teknis, ya ini real time sahabat trader ya. Kita sudah mendapatkan informasi bahwa saham-saham Dow Jones sudah mengalami peningkatan kenaikan. Oke, sebentar saya cek lagi. Oke, mungkin ada beberapa platform yang harus saya matikan. Mengurangi memori, karena terasa agak berat. Multi platform. Lanjutkan lagi. Nah, sahabat trader nanti sini udah cukup mengerti ya, artinya bahwa kita akan bahwa indeks adalah sebuah ukuran ya, dari nilai stok perusahaan-perusahaan yang ada di bawahnya. Artinya memang sebuah indeks daripada perusahaan yang mewakili. Jadi memang ada misalnya Dow Jones 30 itu mewakili indeks daripada 3 perusahaan yang dihitungnya seperti itu. Jadi sangat penting bahwa pergerakan nilai dari 30 perusahaan ini sangat menentukan juga nilai indeks Dow Jones-nya. Oke, kita coba zoom lagi biar lebih jelas. Nah, apa sih manfaat di dalam trading indeks ini? Ini sahabat trader ya. Enaknya apa di dalam trading indeks ini? Dia memiliki sebuah landasan yang jelas ya. Artinya fluktuasinya tidak se ekstrim forex tentunya ya, karena memang perusahaan-perusahaan ini cenderung kepada pergerakan pertumbuhan yang dapat bisa dikatakan mengikuti pergerakan-pergerakan yang lebih stabil, karena memang pada umumnya kenapa mereka menjual sahamnya atau menerbitkan sahamnya ya, tentunya mereka ingin mengharapkan uang masuk ya. Bayangkan kalau mereka mengalami penurunan terus, otomatis juga akan mengalami nilai modal yang mereka miliki. Nah, makanya mereka akan berusaha untuk meningkatkan performanya sehingga akan terjadi kenaikan. Nah, di dalam trading indeks ini tentunya kita harus memperhatikan juga bahwa indeks cenderung pada bullish ya. Beda sama dengan forex. Kalau forex itu kan dia memiliki sebuah kemungkinan fluktuasi itu dua arah. Dia bisa bullish, bisa bearish dengan secara luar biasa. Namun beda dengan sekali dengan karakteristik indeks khususnya ya. Nah, apalagi indeks. Nah, kalau indeks ini enaknya apa sahabat trader ya? Kita bisa melihat ke dalam secara global lebih cepat dalam hitungannya. Nah, kalau saham ini kita harus melihat pertumbuhan pendapatannya dalam tahun ini, ya kan? Banyak faktor harus kita lihat sehingga kita harus memutuskan apakah membeli atau menjual saham-saham itu. Namun di dalam indeks ini saya lebih menyukai indeks. Kenapa? Karena nilainya tentu lebih besar. Yang kedua, kita bisa memprediksi dampak daripada pertumbuhan atau penurunan daripada saham-saham yang melatar belakanginya. Nah, sekarang kita akan coba lagi ke bagian misalnya Nikkei ya. Nikkei di sini ada 225 perusahaan yang mewakilinya. Artinya Nikkei atau JP225 kita coba cek dulu ya. Nah, di sini kita akan coba lagi sebentar. Nah, ini ya, kita coba cek ya. Nah, di sini ada indeks global. Indeks global adalah mewakili exchange-nya, stock exchange-nya atau bursa sahamnya atau bursa stock indeksnya di berbagai negara ya. Ada Australia atau A200 ya. Juga ini adalah stock exchange-nya Australia. FTSE 100. Nah, ini adalah saham-saham yang mewakili perusahaan teknologi di Amerika ya, seperti itu. Lalu France 40 atau CAC 40 adalah perusahaan adalah indeks yang mewakili 40 perusahaan Prancis ya, kayak Airbus, itu adalah perusahaan Prancis tentunya ya. US 500, nah ini mewakili ada 500 perusahaan juga. Japan 225 ini adalah mewakili indeks daripada 225 perusahaan di Jepang ya. Wall Street ya, tadi saya Dow Jones ya, saya sebut juga
Germany 30, artinya ada 30 perusahaan di baliknya seperti BMW, Mercy, Mercedes. Nah, itu adalah indeks daripada Germany atau DAX 30 ya. Lalu ada Spain 35 adalah mewakili 30 perusahaan Spanyol. Nah, di sini kita melihat sahabat trader bahwa indeks Australia saat ini sudah mengalami potensi kenaikan ya, sangat mudah sekali kita bisa melihat udah plus 1,31, artinya memang di perusahaan 200 perusahaan di indeks Australia atau Australia 200 sudah mengalami recovery ya, pertumbuhan yang positif. Tentunya kita akan mengambil posisi buy kalau posisi ini sudah cukup stabil. Kenapa sahabat trader ya? Begini, pergerakan sebuah harga itu telah memasuki fase stabilitas itu ketika sudah mencapai 0,15 atau 15% ke atas misalnya ya. Nah, seperti ini nih ya. France 40 ya atau CAC 40 adalah 40 perusahaan di Prancis yang sedang mengalami peningkatan, penguatan ya dalam saham-sahamnya ya. Di sini sudah 0,16, artinya jika kita ingin bertransaksi di indeks CAC 40 atau France 40, tentunya kita membeli ya. Nanti kita akan cek lagi atau kita langsung praktekkan saja. Oke, sekarang kita akan praktekkan ke bagian misalnya Wall Street, sahabat trader ya. Nah, di sini Wall Street atau US 30 atau Dow Jones, kita akan coba bahwa di sini bahwa Wall Street saat ini telah mengalami penurunan sebesar 0,36%. Oke, kita akan coba cek secara grafisnya ya, sahabat trader ya. Bukan cek. Oke. Nah, di sini kita akan buktikan ternyata benar bahwa Wall Street masih di dalam tren penurunan, sahabat trader ya, dalam masih tren penurunan atau channel down. Kita akan buktikan bahwa ini channel down. Dan ini potensi yang terbaik sebenarnya untuk mengambil posisi beli apa jual. Namun perhatikan sahabat trader ini, di sini kita meskipun trennya sudah trennya dalam tren penurunan, kalau kita cek ya di dalam channelnya, kita akan coba buktikan memang ini Wall Street itu masih dalam channel penurunan ya, channel down ya. Nah, kalau kita lihat ini ya, ini kalau kita bisa prediksikan adanya sebuah tren ya, tren penurunan lalu koreksi ya seperti ini ya. Kalau memang dalam dianya ada apanya potensi untuk melanjutkan trennya. Namun harus diperhatikan bahwa data yang tadi kita sudah terima bahwa Dow Jones sudah mengalami dominan bullish di dalam kurang lebih ada 20 perusahaan tadi kalau kita cek di sini ya. Kita coba kembali lagi. Nah, ini cara menganalisa sebelum mengambil keputusan apakah Dow Jones saya beli atau saya jual. Kita akan balik lagi ke listnya ini, kita coba perhatikan ke bagian DJ30 di sini ya. Lagi ya. Oke, tadi kita sudah lihat bahwa Dow Jones 30 memang trennya akan penurunan di dalam channel down dan dia sudah menyentuh resistennya. Ada kemungkinan dia menembus breakout, dia mengambil perubahan channel menjadi channel up. Nah, kita lihat benar di sini Dow Jones sudah mengalami adanya potensi kenaikan karena mayoritas perusahaan yang ada di sini sudah mengalami kenaikan, bahkan sudah ada di atas ini sudah rata-rata sudah terbentuk 0,21. Artinya dalam waktu ke depan ini Dow Jones akan mengalami kenaikan yang signifikan. Namun sahabat trader begini, kita harus sinkron antara data ini bisa katakan data fundamental atau data fundamental yang realnya, karena ini real time ya. Ini real time. Jadi kita bisa melihat bahwa ini saham IBM mengalami penguatan. Nah, kita nanti share-nya atau kita ambil sahamnya, kita akan buktikan bahwa ini prospektus ya. Jadi sahabat trader bisa memilih apakah akan bertrading di indeksnya, indeks Dow Jones, atau melakukan trading di saham-sahamnya, saham-saham satuannya, misalnya IBM, JP Morgan, ya, Chevron, atau Exxon, atau PISA, atau American Express. Ada banyak sekali di sini perusahaan-perusahaan mewakili Dow Jones 30, ada Coca-Cola, ada Intel, ya kan, ada Microsoft, ada Apple, ada Cisco, ada Pfizer, ada Walmart, ada Home Depot, ada Johnson & Johnson, ya, McDonald, Boeing. Nah, misalnya kita akan mengambil Boeing. Kenapa Boeing? Di sini Boeing telah mengalami penurunan yang signifikan. Coba kita cek lagi ya, sebentar. Kita cek. Oke. Jadi kita bisa dalam trading indeks dan stok ini kita harus kepada
pengecekan berulang-ulang. Kenapa sahabat trader? Kalau kita sembarangan bertrading di dalam indeks ini, karakteristiknya itu cukup ekstrim kalau dibilang ya. Sekali dia turun ya turun benar-benar turun seperti ini ya. Sekali dia turun benar-benar turun. Nggak main-main kan? Makanya harus menggunakan stop loss. Jadi memang ini sebuah aset investasi yang dapat kita harapkan tentunya ya. Nah, di sini adalah hal yang paling baik untuk membeli ya. Di sini hal yang paling baik untuk menjual. Jadi dalam trading ini tidak bisa kayak forex apa kita sembarangan mengambil posisi, tidak bisa, bahaya banget. Tidak pakai stop loss. Nah, di sini memang Boeing kalau kita lihat berada di dalam channel trend down ya sahabat trader ya. Namun kita harus pastikan dalam memilih sebuah posisi kita harus melihat ini dalam tren penurunan, namun selalu tren memiliki dua alur ya, tren koreksi. Nah, ini kenapa kita sebut tren, karena memang berada di dalam channel down. Bisa jadi dia mengalami sebuah koreksi. Ini sudah hal yang biasa dalam sebuah tren ya. Jadi jangan tertipu di sini ya, tren koreksi. Nah, di sini sahabat trader bisa juga mengambil posisi jual ya untuk Boeing, tapi hati-hati posisi jual di support tidak kurang bagus ya, karena pada prinsipnya baik itu indeks maupun saham kita harus membeli di posisi terendah tentunya ya. Kalau kita begitu saham-saham yang fisik ya selalu akan menunggu nilai terendahnya, kita membeli di nilai terendah, karena memang saham yang fisik ya saham-saham lokal dia tidak bisa dua arah. Jadi kita harus membeli dulu, kita tidak bisa menjual sebelum membeli. Nah, itu karena berbentuk aset ya, kalau sebutnya adalah kita bertransaksi share dealing namanya. Nah, kalau di sini kita bukan share dealing, kita tidak bertransaksi dalam aset fisiknya atau aset investasinya, melainkan dalam kontraknya atau CFD-nya, kontrak for difference-nya. Jadi memang kita bertransaksi berdasarkan nilai kontrak masa depannya atau masa berikutnya ya, apakah sesuai dengan prediksi kita ataupun tidak. Nah, di sini untuk saham Boeing meskipun dia trennya tren penurunan, ini tidak baik untuk melakukan posisi jual sahabat trader. Kenapa? Takutnya terjadi koreksi yang cukup signifikan sampai ke atas ini, kita lebih bagus wait and see. Nah, kalau memang ada ingin melakukan sebuah transaksi penjualan, seharusnya di sebelah sini ya, di bagian resisten sahabat trader ya. Di sini ya, ini adalah posisi untuk jual. Kenapa? Karena potensinya memang sudah menyentuh resisten. Nah, akan terjadi pemantulan ya di titik. Kenapa ada pemantulan? Karena itulah hambatan atas ya, tahanan atas dan juga seperti tahanan bawah. Nah, jadi posisi sell yang terbaik adalah berada di dekat posisi resisten ya. Dan posisi untuk membeli adalah berada di dekat posisi support di sini ya. Nah, jadi bagaimana posisi saat ini untuk Boeing, saham Boeing? Menurut saya tidak perlu melakukan aksi penjualan meskipun dia memerah, tapi ingat biasanya saham-saham ini memiliki akan dampak positif ketika beberapa saham-saham yang lainnya mengalami penguatan. Secara tidak langsung, Boeing pun akan mengalami dampak penguatan juga. Kemungkinan dia akan mengalami koreksi di sini. Jadi di sini adalah waktu untuk membeli untuk Boeing misalnya. Tapi wait and see, ya, apakah dia bisa menembus garis support di bawah ini yang masih yang tinggi-tinggi sahabat trader. Kalau dia menembus sampai di sini boleh untuk kita aksi jual. Namun kita masih wait and see. Kalau kita pergi dulu di sini kita ganti time frame-nya, misalnya di time frame M30 ini H1 ya. Kita cek di M30. Nah di sini memang masih potensinya masih sebentar dia masih potensinya. Nah, ini kalau kita lihat sahabat trader ya. Di M30 ini sudah ada potensi untuk bullish, jadi memang tidak disarankan untuk untuk menjual saham Boeing meskipun dia memerah di dalam market review-nya. Namun di sini sudah ada gejala bullish ya. Jadi mungkin di sini justru malahan lebih bagus membeli. Kenapa sahabat trader? Kita membeli saham Boeing untuk target jangka pendek atau intraday ya. Di sini targetnya sekitar 191.2. Nah, silahkan untuk Boeing saat ini itu bisa mengambil aksi beli. Karena memang Dow Jones-nya sudah mengalami 30 perusahaannya sudah ada sekitar 25 perusahaan sudah mengalami nilai kenaikan ya. Kita bisa juga perkecil lagi time frame-nya di M15, kita lebih jelas lagi. Apakah benar adanya sebuah potensi reversal atau koreksi ya, akan terjadi suatu koreksi di sini. Nah,
Memang di sini kita tidak direkomendasikan untuk membeli atau menjual, sahabat trader. Lihat sahabat trader, di sini sudah adanya sebuah tren bullish reversal. Saat ini adalah Boeing boleh untuk dibeli sampai dengan level target, kurang lebih di sini lah ya, ini tahanan atas juga resistennya ya. Ya di sinilah ya sahabat trader, ini setidaknya ini di bagian 181.80. Silakan Boeing untuk dibeli dengan target profit maksimum di harga 181.60 dengan stop lossnya tentunya di bawah sini aja ya, di bagian sinilah, jangan terlalu dekat atau terlalu jauh, kurang lebih di sini ya, di bagian 168. Nah biasanya kita dalam trend ini ya ikutin aja, kalau dalam artian take profit yang maksimum di sini aja, taruh aja kurang lebih di bagian R3 ini. Memang ada kemungkinan ini akan menjadi sebuah reversal, perbalikan arah. Jika dia tidak bisa bertahan maka akan jatuh lagi, kalau dia bisa bertahan akan menembus ke atas membuat suatu channel baru. Bahkan saya katakan Dow Jones 30 akan mengalami nilai bullish secara bersamaan ya, seperti sahabat trader. Kita akan bisa lihat nanti di sini ya, Boeing akan mengalami perubahan nilai. Dia akan minus 80, minus 85, minus 60 sampai akhirnya plus 01. Nah itu memang sudah akan terjadi sebuah potensi pembalikan harga. Namun untuk seperti ini bukan berarti kalau yang otomatis kalau yang hijau ini otomatis dibeli, tidak juga. Kita harus lihat ya, kita mau menggunakan penjualan long term atau short term ya, kita harus lihat dulu. Kalau Boeing di sini kalau kita bergaya short term, kita boleh melakukan di dalam trading di saat koreksi harga. Kalau saya bilang ini bukan tren yang sesungguhnya, karena tren sesungguhnya adalah tren penurunan. Jadi karena mungkin berdampak ya, karena yang berapa saham-saham lainnya di Dow Jones 30 sudah mengalami penguatan, maka secara tidak langsung Boeing memiliki dampak istilahnya imbasnya ya, imbas secara minornya ada tadi penguatan seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba berganti ke saham lainnya. Misalnya kita di sini habis Boeing ke Microsoft ya, kita coba Microsoft di sini. Nah, Microsoft di sini kalau kita lagi Microsoft di sini nih sahabat trader ya, sudah menaiki kenaikan hari ini plus 0,21. Kita buktikan kalau tadi kan Boeing dia dalam tren penurunan, tapi ada koreksi untuk bullish sementara ya, bullish saat aja. Boleh diambil, boleh tidak. Silahkan bagi yang suka short term, kita mengambil posisi buy. Sekarang kita akan melihat posisi saham Microsoft ya. Kita coba klik seperti ini. Oke, saham Microsoft di sini masih tren kenaikan ya, luar biasa di sisa trader ya. Ini long term sekali. Sudah adanya, memang sudah ada penguatan, bisa dikatakan ini luar biasa ya. Silahkan mengambil posisi buy untuk target sampai dengan level 204 untuk Microsoft. Kita coba cek lagi posisinya sahabat trader di H1 ini ya. Oke, ini sudah bullish kan, dia nggak bisa menembus ke bawah ke supportnya. Memang trennya tren kenaikan. Di sini kita saat yang sangat tepat untuk mengambil posisi beli untuk saham-saham Microsoft. Nah, saham-saham ini sahabat trader ya, ada waktu tradingnya ya. Sekarang coba kita akan buktikan. Kita ambil aja platform dari MT5 ya, kita coba cek mungkin sahabat trader ya, untuk mengecek waktu trading di dalam saham. Nah, kita bisa cek di bagian simbolnya, lalu kita bagian di equity-nya ya, di bagian equity atau share di sini ya, equity. Dan Microsoft di sini kita coba cek. Microsoft ini dia, MSFA. Nah, waktu tradingnya di platform MT5 GK Invest untuk saham ini adalah dimulai jam, kalau kita hari Jumat ya sekarang ya, dimulai jam 16.35 sampai 22.50. Ini sahabat trader ya. Platform MetaTrader menggunakan waktu zona waktunya adalah GMT 3 ya. Jadi kalau untuk waktu WIB yang menggunakan GMT 7, berarti GMT 7 dikurang GMT 3 sisanya 4, berarti tambah 4. Jadi kalau bisa dikatakan saham Microsoft akan bisa ditradingkan nanti pada saat jam 16 ditambah 4, berarti jam 20.35. Berarti sekitar jam setengah 9 malam ya, jam 20.35 sampai trader. Jadi pada umumnya platform daripada MetaTrader ini adalah menggunakan
zona waktu GMT 3, tinggal tambahkan 4 untuk mengkonversi ke dalam WIB. Jadi saham Microsoft nanti kita akan tradingkan di jam setengah 9. Nah, kita akan coba bisa nggak saat ini di tradingkan, pasti nggak bisa karena memang belum buka ya marketnya, market Amerika masih belum buka untuk sahamnya. Kita akan coba di sini untuk Microsoft ya, kita coba equity Microsoft apakah bisa di order. Kita akan coba tes di sini. Nah, kita ambil aja gini. Sorry, sebentar kita coba cek lagi kontrak size-nya sampai tadi ya biar bisa memahami. Oke, saham Microsoft ini saham ya. Beda ya sama indeks ya. Tadi sahabat sudah paham ya. Indeksnya ada di menu indeks ini. Nah, di platform GK Invest MT5 ini sudah memberikan ada 6 indeks di sini ya. Ada indeks Hang Seng, Dow Jones, Nikkei, Nasdaq, dan ini WTI ini adalah indeks minyak ya. SP50 atau SP500 dan juga DAX 30. Nah, masing-masing indeks ini memiliki nilai berbeda-beda, kontrak size-nya dan juga nilai value-nya ya. Khususnya untuk DAX 30 ini cukup mahal. Dikatakan dia lebih mahal dibanding saham-saham indeks stok yang lainnya. Jadi bisa katakan tidak disarankan. Kenapa? Dia cenderung berkarakter seperti euro. Dia sangat sensitif kalau sudah mengalami penurunan, dia sangat ekstrim ya untuk recover-nya cukup lama. Namun yang cukup stabil adalah tentunya Dow Jones, Nikkei, dan Hang Seng. Makanya dapat juga direkomendasikan silakan sahabat trader yang ingin melakukan sebuah trading di indeks dimulai saja dengan Dow Jones. Kenapa? Perusahaan-perusahaannya cukup signifikan dan stabil ya. Artinya memang mereka cukup dikenal dan juga sering kita gunakan dan mudah untuk memantau kinerjanya. Jadi untuk memulai trading di indeks silahkan mencoba Dow Jones. Oke, kita klik bagian Dow Jones dulu. Di sini Dow Jones ada namanya digit ya, digitnya 0. Artinya dia tidak pakai koma. Namun kalau di beberapa broker masing-masing menentukan nilai digitnya. Namun kalau di dalam stock exchange langsung, kalau kita cek quote daripada di sini ya, kita coba cek lagi Wall Street. Nah di sini Wall Street menggunakan 3 digit bahkan ya, atau 2 digit ya. Kalau kita cek di sini 2 digit ya. Di sini 2 digit. Namun di broker tertentu mungkin di 0 digit, silakan aja, itu tergantung nilai penyesuaian masing-masing broker. Nah di sini saya pastikan adalah kontrak size 5 ya. Apa artinya? Satu lot. Oke, sebentar sahabat trader. Oh, saya pakai ini ya, pakai VPN, makanya agak lemot. Sorry. Oh, pantesan kok agak berat. Halo, tes, oke. Kita lanjut lagi. Nah, di sini kontrak size adalah ukuran sebuah kontrak dalam hitungan satu lot. Nah, satu lot di sini dalam kontrak size-nya bukan bentuk uang sahabat trader ya, namun sebuah indeks atau ada 5 indeksnya ya, 5 indeks stoknya, 5 kontraknya. Nah, berapakah nilainya? Nah, tinggal kalikan saja. Saat ini indeks Dow Jones harganya adalah, kalau kita cek sebentar, Dow Jones saat ini Wall Street ya, quote harganya 25.584,30 US dollar. Itulah nilai quote-nya. Bayangkan kalau kita tidak menggunakan leverage, tentu kita akan membayar sebuah kontrak yang sangat mahal sekali. Nah, dengan adanya leverage, kita bisa bertransaksi di indeks maupun stok dengan nilai leverage-nya atau nilai jaminannya. Karena kita dalam kontrak, kita tidak membeli sebuah aset fisik, kita tidak perlu harus memberikan sebuah pembelian yang sangat besar. Karena kalau yang menggunakan pembelian aset fisiknya tentunya adalah level 1:1 ya. Artinya kalau kita membeli, yang tadi dibilang kan, misalnya nilai sebuah perusahaan $1 juta, dia menerbitkan 20.000 lembar sahamnya, maka per lembar sahamnya adalah $50. Kalau kita menggunakan mengambil 100 lembar, tentunya akan dikalikan 100 dan kita harus membayar dengan nilai itu investasinya. Namun dengan leverage kita menggunakan nilai diskonnya ya, bisa katakan sama saja. Kita menggunakan sebuah jaminan saja. Misalnya kita diberikan sebuah jaminan hanya 5% saja ya, kita hanya untuk mengambil satu posisi Dow Jones misalnya, kita hanya memberikan sebuah investasi yang 5% saja. Ini memang potensi CFD ini sangat menguntungkan. Kita ingin bertrading di dalam
indeks maupun saham, tidak perlu harus mengeluarkan modal yang besar. Namun kita bisa juga mendapatkan profit yang lebih besar pun daripada membeli asetnya seperti itu ya. Jadi kita memang sangat diuntungkan. Sekarang tentunya adalah kita merencanakan untuk cara tradingnya, ya. Dia punya karakter tertentu. Jadi dalam hal ini untuk bertrading indeks kita tidak boleh terpaku kepada sebuah analisa teknikal. Jangan. Kita harus juga melihat kalau ini Dow Jones ya seperti ini, dia mengalami memang kenaikan, tapi pun kita jangan langsung terburu-buru karena di sini channel down seperti itu ya. Hati-hati, kita jangan ketipu. Bukan berarti adanya penguatan di Dow Jones 30 akan serta-merta akan memulihkan nilai. Belum tentu sahabat. Apa solusinya? Harusnya yang bagus adalah begini ya, ketika Dow Jones akan mengalami penguatan signifikan, dia trennya nggak begini sahabat. Dia trennya itu harusnya dalam channel up, misalnya begini. Nah ini nih, dia harus masuk ke dalam channel up ya. Di sini kita wait and see, sebenarnya tidak yang terburu-buru. Ada kemungkinan dia masih berada di dalam channel down ini, dia terpantul di sini ya. Di sini takutnya bahayanya dia penguatan sementara, dia akan mengalami tren penuh reversal di sini. Kalau ingin kita membeli saham stok indeks daripada Dow Jones di dalam aksi beli, harus masuk ke dalam channel up-nya. Namun di sini sudah ada gejala, bahkan pemulaan ada kemungkinan di sini channel up daripada Dow Jones akan terbentuk ya. Kalau kita bentuk seperti ini sahabat saudara ya, seperti ini yang saya maksud, channel up. Nanti dia akan kebentuk, dia akan harus masuk ke sini. Ya. Ini yang paling bagus, kita yakin bahwa indeks Dow Jones akan mengalami peningkatan dan masuk dalam channel up. Aksi beli dalam jangka panjang itu dimulai minimal di sini sahabat saudara nih, di bagian kurang lebih ya sudah masuk ke dalam channelnya. Ini kan supportnya ya, memang sangat bagus untuk membeli sebenarnya. Kita sudah membeli di harga bawah. Tergantung, kalau kita melihat channel up, dia memang disupport. Namun kalau dalam channel down, ini resistennya. Dia memang ini posisi yang sangat dilematik. Apakah kita harus membeli apa menjual? Kalau menurut saya, kita akan fokus ke dalam channel yang sudah kebentuk adalah channel down tentunya. Ini adalah aksi jual Dow Jones yang terbaik menurut saya. Kenapa? Ini dia sebuah koreksi. Dia tren kenaikan hari ini adalah bukan sebuah tren, namun sebuah koreksi. Itu dia akan bentuk sebuah tren berikutnya adalah saat ini. Kita akan wait and see. Ya, kita akan coba lihat. Nah itu dia. Ya sahabat saudara, ini Dow Jones justru akan mengalami sebuah koreksi. Kita sudah melihat adanya sebuah bearish ya, berapa candle bearish. Kita cek lagi ke time frame M30. Oke, di sini Dow Jones sangat bagus untuk dijual bahkan ya, karena dia sudah menyentuh resistennya. Kalau kita cek di sini, ini dia tidak bisa menembus garis resisten, dia mulai ada pembalikan. Ini kalau menurut saya sudah cukup baik untuk melakukan aksi jual Dow Jones. Silakan sahabat trader yang ingin mencoba Dow Jones di posisi jual. Nah, ini sahabat trader, kalau indeks biasanya jam opennya lebih duluan dibanding saham ya, karena indeks adalah mewakili exchange-nya, bursanya, ada banyak sekali kegiatan di situ, maka otomatis jam tradingnya bursa lebih enak dibanding share atau saham. Nah, kalau saham ini kita harus melihat dimulai jam 8:30 malam, nanti kurang lebih jam 3 pagi tutup. Nah, selebihnya ya dia nggak buka. Namun kalau indeks lebih banyak, bisa dikatakan hampir 24 jam sahabat saudara ya. Contoh, kita akan mencoba membuka order sell untuk Dow Jones. Oke ya, kita akan coba di sini sahabat saudara ya, bagian sini nih, bagian order. Kita coba tadi cek, Dow Jones ternyata terjadi reversal di tren penurunan ya, dia menyentuh resisten, tidak bisa menembus, akhirnya dia mengalami pembalikan. Nah, di sini kita coba cek indeks. Bagian indeks ini kita mengambil Dow Jones ya, DJ5 atau US30 ya, masing-masing broker memiliki instrumen penamaan yang berbeda-beda ya. Untuk di GK Indeks ini penamaannya DJ5 atau Dow Jones ya. Kita coba klik, ambillah misalnya kita ambil posisi 0,1 lot aja ya, kita wait and see aja, jangan terlalu besar-besar, karena kita dalam trading ini tetap memperhatikan money management. Oke, kita ambil Dow Jones dengan lotnya 0,1, kita sell market. Oke. Nah, itu sahabat trader ya, kalau indeks itu waktunya
cukup panjang, hampir sama kayak forex ya. Malah indeks ini lebih menggiurkan ya. Ya di sini, oke, di sini saya tadi mencoba membuka posisi buy ya. Sahabat trader bisa lihat ini ya, kita bisa closing dulu aja. Oke, setelah kita membuka posisi Dow Jones, ya kita mengambil posisi jual Dow Jones, lalu kita edit ya. Setelah kita membuka posisi, langsung kita mengedit stop levelnya atau stop loss-nya, take profit-nya. Tidak disarankan tidak menggunakan stop loss, sahabat trader. Sebagai trader, kita tidak bisa bergambling karena kita seorang trader ya. Otomatis cepatnya setelah kita buka order, maka kita rubah menempatkan posisi stop loss-nya ya. Klik aja, bisa dengan klik kanan, modify, atau klik 2 kali boleh, sama saja. Lalu pilih tipenya ya. Ini kita tipe di sini, kita pilih modify position. Oke ya. Nah, di sini kita akan coba aja ya. Kita nanti bisa rubah-rubah menggunakan objeknya. Kita tempatkanlah 35 pip. Nah, karena ini poin, maka tambah 0 ya. 350 poin gitu ya, sampai tadi ya. Kita ingin juga 1/2 take profit-nya, berarti 35 kali 2 70 ya. 70 pip. Nah, ini karena poin berarti 700 poin. Oke. Tinggal modify. Setelah kita modify, kita akan coba cek posisinya seperti apa ya. Seperti ini, sahabat trader ya. Oh, ternyata mungkin sahabat trader masa, oh ini kejauhan. Wah, take profit masih kejauhan. Tinggal tarik aja, drag aja di bagian garis take profit ini, tinggal dekatkan boleh ya. Tinggal dekatkan, bisa juga dirubah seperti ini ya. Jadi memang di sini kita ternyata tren kenaikan Dow Jones ini masih belum signifikan. Justru malahan ada pemantulan di sisi resisten, kita mengambil aksi jual. Nah, ini sudah profit, sahabat trader. Sudah profit, ternyata benar. Dow Jones justru malahan melakukan aksi koreksi ya. Memang bukan tren sesungguhnya seperti itu ya. Coba kita lihat lagi di sini. Jadi sahabat trader bisa lebih memahami. Nah, ini dia ya. Itu ya. Kadang kita sering tertipu di sini ya. Oh, ini tren up. Beli. Jangan, kalau mau beli dari sini di bagian support, ya kita profit ya. Habis tren penurunan, koreksi, itulah karakter sebuah tren. Habis tren, koreksi, ya itu seperti itu aja gayanya. Hanya kita tinggal menemukan di mana koreksinya kan. Seperti itu. Oh, ini tren penurunan di sini kalau mau beli, sahabat trader ya. Jadi kalau mau beli itu di support ya, di bagian harga bawah ya. Itulah karakternya. Memang mau korek mau apapun gitu. Nah, kita mau menjual tentunya di harga atas di sini, jangan jual di sini ya. Jual di sini kalau harga naik kita kena stop loss ya kan. Apalagi di sini, jual di sini panjang sekali. Maka saya bilang di sini bukan aksi pembelian. Kenapa? Dia nggak menembus, sahabat trader, dia nggak menembus resisten yang ini nih, resisten atas ini, nggak menembus juga resisten channel downnya juga. Bisa dikatakan ini sebuah gagal breakout ya. Dia tidak mampu breakout di channel down sehingga akan meneruskan penerusan channel penurunan atau pullback ya. Dia kembali kepada tren sesungguhnya, tren sebelumnya. Oke, kita sudah memahami untuk Dow Jones. Lalu kita akan coba sedikit melihat juga saham yang lain. Sahabat udah ngerti ya bahwa indeks adalah ukuran atau nilai dari beberapa perusahaan yang berada di dalam indeksnya. Artinya ada 30 indeks Dow Jones, berarti ada 30 perusahaan. Nah, ya. Nilai Dow Jones itu akan terpengaruh oleh perkembangan masing-masing perusahaan ini. Nah, memang di sini nanti akan terjadi sebuah, kita anggap ini koreksi ya, ini akan terjadi pembalikan. Di sini akan mengalami merah nanti, mungkin hari Senin, karena ini memang sudah waktunya sudah hari Jumat. Nanti kita hari Senin bisa lihat bahwa akan terjadi di sini adalah merah, lalu akan mendominasi merah ya. Kenapa? Karena secara teknikal, indeks Dow Jones tidak mampu melakukan penembusan atau breakout di level-level psikologis ya, seperti ini ya, di level 25764 ya. Kalau dia bisa menembus di sini dan masuk ke channel up, bisa katakan Dow Jones sudah mengalami perubahan tren. Namun saat ini kalau saya lihat dia justru malahan melakukan kembalikan seperti sahabat ya. Oke, kita kemana lagi? Saya rasa ini sudah cukup jelas ya. Kita menggunakan lepres, lalu kita akan coba saham yang apa lagi nih ya, atau indeks lagi, sorry, biar kita selesaikan. Oke, indeks Nikkei, kita coba ke Nikkei ya. Nikkei di sini saya sudah siapkan dulu ya. Atau kita ingin melihat apa lagi? Oke, DAX 30, nah ini dia.
ya, biar tadi kan kita sebut DAX 30. DAX 30 apa? DAX 30 adalah indeks Germany. Ada 30 perusahaan blue chip Jerman yang nilai sahamnya indekskan di dalam kode DAX 30 ya. Seperti itu sahabat trader ya. Di sini ada banyak sekali, ada SAP ya, ada Merck, di sini ada Siemens, ada juga banyak sekali ya. Nanti kalau kita cek lagi ada bursa busnya juga ada di sini. Lalu Alien, Bayer, Adidas ya. Bank juga ada di sini. Lufthansa juga ada ya. Lufthansa ada di sini. Nah, di sini ada 30 perusahaan-perusahaan Jerman mengalami kesetimbangan kalau di sini kita cek ya sahabat trader ya, antara yang menguat dan menurun seimbang. Ini memang untuk DAX 30 kita akan coba monitoring lagi seperti apa. Inilah perkembangan daripada saham-saham di Jerman ya, bahwa adanya sebagian besar turun, sebagian besar naik. Nanti kita akan cek seperti apa dampak teknikalnya. Oke. Lalu kita coba cek lagi di sini ada Austria, FTSV sebentar, yang Australia, ASX-nya Australia. Lalu kita ini saham-saham Singapura, misalnya saham Singapura ya, kita mau cek ya. Bagaimana sih saham yang terdekat di Singapura ya? Oh ternyata saham indeks SGX ini mengalami penguatan loh ya. Kalau kita cek di sini berapa saham-saham di Singapura mengalami penguatan kayak DBS, Bank DBS mengalami penguatan ya. Singapore Exchange, nah ini juga ya sudah penguatan seperti itu gambarannya. Kita sangat mudah sekali dengan adanya software seperti ini, kita bisa melihat dengan mudah. Oke, sudah bagian indeks US, lalu lagi Dow, Nasdaq. Nah ini ada Nasdaq ya, Nasdaq sini kita bisa cek lagi nanti. Intinya begini sahabat trader ya, kita bisa bertransaksi di dalam indeks ini justru lebih mudah kalau saya bilang. Kenapa? Kita hanya dengan melihat saham-saham, perkembangan saham-saham di baliknya itu, kita bisa melihat bahwa karakter ini bisa kita lihat ini apakah sebuah tren yang sesungguhnya atau sebuah koreksi seperti sahabat trader ya. Nah di sini kita coba cek lagi ada FTSE 100 Cash, ini adalah perusahaan teknologi di Amerika, ini indeksnya ya. Ada penguatan. Saham indeks di Prancis, indeks 40, Prancis mengalami penguatan. Amerika penguatan, Australia penguatan. Yang mengalami penurunan adalah, saya ini sahabat trader, ada US 500, ada 500 perusahaan ya di US 500 ini mengalami penurunan. Artinya sebenarnya Dow Jones pun harusnya dalam aksi jual bukan aksi beli, karena berapa indeks, karena di Amerika ada banyak indeks di situ, ada New York Stock Exchange, ada Nasdaq ya, ada beberapa indeks lainnya seperti itu. Jadi di sini justru US 500 itu mengalami penurunan udah 0,36 ya, minus 0,36. Japan 225 atau Nikkei itu mengalami juga sudah penurunan. Jadi salah satu sebenarnya sangat mudah di sini ya. Kita akan mengecek apakah tadi benar Dow Jones mengalami penguatan. Lalu kita coba cek lagi yang ini sudah mengalami penurunan sahabat trader ya. Sudah Dow Jones ini sudah mengalami penurunan, ini makin penurunan pasti otomatis akan profit ya. Sahabat trader ya, ini sudah profit. Kita bisa cek benar kan bahwa memang dasarnya bahwa Dow Jones bukan untuk aksi beli. Sering sahabat trader terang ketipu. Ini adalah waktunya membeli karena tren apa? Tidak dulu, jangan dulu. Kita harus lihat berapa pergerakan saham-saham di wilayah Amerika tentunya. Tentunya di sini mengalami penurunan. Jangan melakukan aksi pembelian. Jadi kalau kita lihat di sini sangat jelas ya, Wall Street sudah mengalami penurunan, saat ini sudah mencapai minus 0,64 ya. Meskipun tadi kita lihat ada channel tren kenaikan ya, saat ya orang terjebak ambil posisi beli, jangan. Juga Nikkei, di sini Nikkei 225 mengalami penurunan. Kita bisa mengambil juga ambil posisi Nikkei untuk posisinya adalah jual. Kita akan coba di sini mengambil posisi jual untuk Nikkei. Kita cek lagi. Bentar. Oke, di sini Nikkei dengan kodenya adalah JP5 ya, kode broker GK Invest. Ada juga dengan JP225, artinya mewakili 225 perusahaan. Nah, di sini JP25 kita ambil posisi jual tentunya ya.
Misalnya nih ya, kita ambil posisi Nikkei satu lot misalnya, satu lot posisi jual itu ya sahabat ya. Nah, lalu setelah kita mengambil posisi secepat mungkin lah kita mengambil membuat stop lossnya. Ini sahabat trader harus menggunakan stop loss ya, karena dengan posisi rasio stop loss yang baik, dengan rasio risk rewardnya adalah 1:2, seandainya pun kita mengalami kegagalan analisa sebesar 60% kegagalan, hanya 40% kita berhasil dengan rasio yang 1:2, tetap akun sahabat trader akan selamat ya. Tidak mungkin saya sudah mengulas beberapa simulasi, seandainya pun kita gagal 60% analisa, asal menggunakan money management yang baik dengan risk ratio yang baik, maka tentunya akun kita akan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Oke, setelah kita membuka order, biasakan jangan takut ya, jangan ragu, segera tempatkan stop loss-nya ya, untuk demi keamanan bertrading, karena kita bukan gambling. Segera tempatkan stop loss-nya, kita modify, kita buatlah misalnya 25 pip ya, tambahkan aja 1 nolnya 210 poin artinya ya, lalu kita ambil 50 pip 50 poin, lalu kita modify ini ya. Kalau kita coba cek posisinya DJ5, DJP, oke, JP. Nah, sahabat trader bisa langsung memodifikasi jika itu merasa terlalu kecil stop loss-nya terlalu lebar ya, dengan menggerakkan objek garis horizontal seperti ini ya, untuk melebarkan lagi, menjauhkan tingkat tarik ke atas untuk posisi sell ya. Kan sell ya, untuk kita take profitnya di bawah ya di sini ya. Atau kita mau dekatkan lagi boleh ya sahabat trader. Jadi sangat mudah bertrading di indeks ini, sebenarnya sangat mudah ya. Kita mendapatkan sebuah potensi profit yang cukup baik, asalkan kita mampu menganalisanya. Nah, kalau untuk saham-sahamnya, misalnya kita membuka Microsoft ya, kita mengambil posisi Microsoft, misalnya di sini analisanya apa tadi untuk Microsoft analisanya buy ya. Ini sahabat trader, ini trennya tren up ya, luar biasa ini ya. Ini bisa dikatakan Microsoft ada kemungkinan ini besar adalah mengalami sebuah tren up yang long term loh ini, kalau kita lihat ya di sini. Tapi sahabat trader, biasakanlah menggambar objek ya, biasakanlah membuat sebuah prediksi ya. Ingat, sebuah tren selalu mengalami tren koreksi. Nah, anggaplah ini tren kenaikan ya, tersebut adalah tren ya di sini. Udah kan terkoreksi kan? Nah, tuh tersebut koreksi. Nah, di sini dia ternyata nggak bisa menembus, ada tahanan bawahnya, supportnya, dia mengalami koreksi kenaikan. Oke. Berarti memang dia memiliki kekuatan kenaikan yang cukup signifikan ya. Anggaplah di sini ya, seperti itu sebetulnya. Nah, dengan kita melakukan proyeksi seperti ini, kita bisa melihat gambaran ke depannya. Oh, saya harus apa? Ini tren kenaikan, lebih bagus fokuslah mengambil satu posisi, adalah posisi beli. Belilah di sini ya, ketika harga berada di support, inilah posisi yang paling baik untuk membeli saham Microsoft, lalu menutupnya kurang lebih di atas garis merah ini ya. Ini kita sudah cukup puas dalam membeli saham. Ketika sudah menembus, ya closing saja menurut saya ya. Kenapa? Akan terjadi pemantulan di sini. Nah, terjadi pemantulan, koreksi. Apakah terkoreksi lagi? Bisa terjadi koreksi sahabat trader. Jangan salah, namanya harga bebas maunya dia terkoreksi seperti apa. Namun saya sarankan di sini kita untuk saham Microsoft, saya rasa cukup bahaya posisi beli, karena memang ini belum terbuka, jamnya belum terbuka ya. Takutnya dia mengalami penurunan. Lebih bagus mengambil aksi pembelian saham Microsoft ada di level ini sahabat trader ya. Kita nggak perlu terjebak ya. Oke lah, kita biarkan tren melewatinya, kita masih ada opsi kesempatan kok di sini ya. Kita bisa menjual di area support ini saham Microsoft, atau membeli di wilayah ini, atau setidaknya lah kalau memang dia sudah yakin tidak ada penurunan, dia ada kenaikan, silahkan membeli boleh. Namun setidaknya kalau bagi saya wait and see, kalau memang ada koreksi, saya akan membeli posisi di sebelah sini ya, di bagian 195.75 untuk posisi Microsoft seperti itu sahabat. Jadi kita dalam trading saham ini tidak bisa, kita harus mengikuti pembukaannya ya. Kita coba pembukaan, kita buktikan Microsoft belum buka, nanti jam 8:30 market close, statusnya seperti itu ya. Kalau kita cek lagi di sini Microsoft ke bagian equity ya, kalau di dalam MetaTrader itu ke bagian equity dengan kode M. Ini dia kodenya adalah MSFT ya. Kita coba aksinya beli ya. Nah, ini sahabat trader ya. Nah, kalau ini saham, kontrak size-nya beda. Sahabat trader, satu konversi satu lot,
itu seharga 100 lembar sahamnya ya. Kalau kita cek di sini sebentar, coba kita buktikan. Sorry, 100 lot. Ini dia. Volume 100 sama dengan 100 lembar. Oke, ini untuk secara otomatis sebenarnya ini bisa dicek ya. Kalau kita mengambil 100 lot, itu sama dengan 100 lembar sahamnya. Karena memang nilainya kecil ya kan. Kalau kita coba cek lagi 10. Oke. 10, oke, 10 sudah. Oke. 10 lembar ini kelipatan ke 10 sampai tidak ya. 10 lembar minimum 10 lot, ternyata 10 volume 10 ya, atau 10 lembar ya. Kita langsung kalau di saham langsung lembarnya ya, kelipatan 10 biasanya ya. Jadi kalau kita ingin bertransaksi saham Microsoft dengan uang 10.000, kita bisa menggunakan ukuran lotnya atau 10 lembar ya, volumenya 10 lembar. Oke, kita coba aksi beli misalnya. Nah, market close. Kenapa? Karena memang jam marketnya belum buka. Nanti jam berapa? Jam 8:30. Coba kita cek ini marketnya buka jam berapa untuk saham Microsoft. Saham Microsoft coba kita cek waktu tradingnya dia itu jam berapa. Tradingnya di sini jam hari Jumat ya, jam 16.35, artinya tambah 4 ya, karena kita kan GMT 7, ini kan GMT 3, berarti tambah 4. Jadi jam 20.35, nanti belum sampai setengah jam lagi baru adanya penjualan market buka untuk saham-saham Amerika ya, seperti itu. Jadi selalu harap bersabar seperti itu. Oke, saya rasa sudah cukup jelas pembahasan kita untuk level beginner ini. Nah, setidaknya sahabat trader sudah menangkap bahwa indeks merupakan sebuah ukuran nilai unit daripada saham-saham yang mewakilinya, yang diwakilinya. Seperti itu, ada misalnya Dow Jones 30 atau US 30, sama aja ada orang sebutkan Wall Street, atau Dow Jones DJIA, ada macam-macam, ada US 30, sama aja adalah mewakili sebuah indeks di Amerika. Nah, indeks di Dow Jones ini adalah mewakili dua exchange sebenarnya, ada Nasdaq dan juga New York Stock Exchange ya, mewakili 30 perusahaan. Itu kalau indeks. Nah, kalau saham ya otomatis adalah dia ada sebagai stoknya atau sebagai perusahaannya ya, satuannya seperti apa namanya, stoknya gitu ya, sahamnya. Ini memang memiliki sebuah perbedaan. Nah, kalau di dalam indeks ini memang hampir sama kayak forex sama ya. Volumenya itu menggunakan volume lot dengan contract size 5 unit seperti itu. Nah, kalau saham kita langsung melihat lembarannya ya. Seperti nanti kalau kita tadi buka ya, kalau kita tadi buka kan sudah jelas bahwa 10 bukan 10 lot sebenarnya, ada 10 lembar. Nah, 10 lembar ini nilainya kalau bisa katakan 0,1 sama tadi ya. Kalau kita konversikan ke dalam lot 10 lembar, 10 lot ini kalau kita bikin 10 untuk Nikkei ya. Oke, ini kan apa namanya JP ini Nikkei ya. Untuk 10 volume 10 lot itu sama dengan 50 Nikkei. Nah, kita di sini kan 0, Nikkei-nya kita ambil JP 1 ya. Kalau 1 artinya 5 lembar ya. 5 lembar indeks Nikkei ya. Kalau kita 1 lot, kontrak size 1 lot itu bernilai 5 lembar Nikkei, indeks Nikkei seperti itu ya. Kalau kita coba cek lagi, jadi kita harus bisa menilai bahwa satu lot sebenarnya 5 lembar. Nah, seperti itu ya. Kalau untuk saham Microsoft misalnya, dia biasanya dalam bentuk lebih besar ya. Oke, kita coba cek lagi ya. Volume 10 lot sama dengan 10 lembar saham. Kalau kita konversikan sebenarnya nilai konversinya kalau bisa katakan 100 lembar ini sama dengan 1 lotnya. Jadi kalau kita 100 lembar saham, kalau kita konversi dengan nilai lot itu kurang lebih 1 lot. Jadi 1 lot 1 lembar saham. Ya. Ada di sini ya. Ini 1 lot sama dengan 1 lot sama dengan 1 lembar saham share. Oke, di sini 100 lot sama dengan 100 lembar saham seperti itu. Namun nilai kalau kita konversikan ke dalam nilai konversinya biasanya dengan kontrak size-nya yang seukuran dengan indeks maupun dengan forex 100 lembar. Jadi kita kadang 100 nanti bukan 1. Kalau 1 dia nggak mau sebetulnya. Jangan bingung. Bagaimana Pak tradingnya? Nggak usah, simpel aja 100. Ya, kita masukin 100. 100 ini kurang lebih sama dengan 1 lot. Kalau nilai marginnya kurang lebih seperti itu ya. Kalau 0,1 berarti 10. Sebetulnya. Jadi jangan bingung ya.
Kalau indeks sama kayak apa kayak forex satu lot gitu nilainya. Jadi memang lebih mahal, oke ya. Cukup dipahami ya di sini karena memang belum buka. Nah, ini sudah cukup ini tulis karena memang satu lot ya, ini 0,1 lot. Nah, di sini Nikkei masih minus. Kenapa? Kita coba cek, bisa kita buktikan. Kenapa Dow Jones sudah mengalami penurunan yang signifikan, sudah profit ya, sudah 0,07 di sini, namun masih belum masih bertengger saja. Coba kita cek posisi Nikkei. Oke, sebentar. Ini kita coba klik Nikkei 225. Oke, di sini posisinya. Oke, sahabat trader ya. Di sini pun Nikkei dalam tren penurunan ya. Justru Nikkei di sini paling bagus untuk aksi jual ya. Di sini tren ingin menipu mungkin ya. Dia ingin ayo beli enggak. Sahabat trader bisa kalau kita cek di sini, perhatikan. Ini saat yang paling bagus untuk Nikkei JP225 itu untuk aksi jual loh. Kalau kita cek lagi di sini ya, ini dia. Ini aksi tren penurunan ya, kalau kita lihat sebentar. Sahabat ya, ini justru malahan Nikkei ini adalah saat yang tepat untuk kita jual. Kenapa? Perhatikan ini tren penurunan ya. Tren penurunan dia nggak mampu membentuk sebuah tren kenaikan. Di sini ya trennya masih belum stabil untuk tren kenaikan. Nah, jadi bisa kita katakan Nikkei adalah waktu yang baik untuk kita aksi jual. Kenapa? Di sini nih, saudara. Ini ada kemungkinan. Nah, itu tergantung persepsi kita ya. Di sinilah dalam tren itu, dalam analisa itu memang tidak mudah. Ya, orang analis itu tidak mudah karena dia akan melihat berbagai perspektif ya. Tergantung kalau kita ingin menggambar ini tren apa, ya kita nggak mudah juga. Ya, kalau kita bilang untuk saat ini, kalau kita perspektif tren penurunan, kita akan memberikan sebuah pengertian bahwa ini adalah tren koreksi, ya. Lalu ini tren, ya. Lalu ini koreksi, lalu ini tren. Ini kalau kita perspektifnya dalam tren penurunan, ya. Bahwa Nikkei adalah saat ini sangat baik untuk dijual. Kenapa? Dia tidak mampu menembus resisten kanan atas mingguan ini. Garisnya adalah bukan mingguan, minggu ini ya. Kalau mingguan di atas ini ya, atau bisa katakan udah di atas 1 minggu. Ini dia di sini ya, tahanan mingguan terakhir ini, dia berapa 5 hari terakhir ini Nikkei mentok di sini nih, mentok, jelas adanya tren penurunan. Saat ini Nikkei paling bagus adalah untuk aksi jual. Jadi kita tidak salah mengambil aksi jual di sini. Di sini, oh, koreksi lagi ya. Coba kita cek lagi. Kenapa terkoreksi? Nah. Oke ya. Di sini ada koreksi kalau kita cek ya, dari penurunan koreksi yaitu biasa. Namun kalau kita cek di sini adalah kita tinggal wait and see ya. Biasanya di dalam posisi seperti ini memang di sini adalah kita akan mengambil posisi jual. Itu sahabat trader. Kalau kita lagi dalam perspektif yang berikutnya, coba ya kita coba tutup ini dulu. Ini kita coba tutup sebentar. Tren penurunan kita tutup dulu. Kita coba berfokus ke dalam perspektif tren kenaikan ya. Kita bisa melihat, coba ya. Ya, di sini mana yang lebih potensial? Apakah ini tren penurunan atau kenaikan? Kita akan coba. Nah, di sini fungsi wait and see, sahabat trader ya. Jadi kalau kita cek di sini, hati-hati. Dia mantul nggak di sini di bagian supportnya ya? Kalau dia memantul, berarti ini adalah dia sebenarnya sudah masuk ke dalam tren kenaikan, tren up ya. Dia akan naik begini mungkin ya. Seperti itu, tergantung daripada mantulnya. Di manakah aksi beli bahwa konfirmasi ini adalah beli? Di sini sahabat trader. Harga harus mampu menembus resistennya di sini. Nah, di sinilah bagian untuk posisi Nikkei untuk aksi belinya. Ya, selagi dia tidak bisa menembus, saya rasa sih di sini tentunya adalah memang dia ada channel ada candle bullish ya. Ada candle bullish, tapi kayaknya ini sudah tetap dia nggak bisa menembus. Ya, kalau kita perjelas ini nggak bisa menembus ya, dia nggak bisa menembus, dia closing di bawah resisten. Biris, ada kemungkinan nih bullish, kayaknya berat untuk menembus. Jadi saya yakin bahwa ini masih dalam aksi penurunan. Namun wait and see, sahabat trader. Boleh nggak kita jual di sini? Ini masih ngeri sebenarnya ya. Kalau kita perspektifnya adalah kenaikan, posisi beli di mana? Nih gini sahabat trader. Poinnya begini, kalau mau beli, biarkan dia
terkoreksi dulu nih, benar di sini, nih di sini. Nah, ketika dia memantul nggak bisa menembus ke bawah, baru kita beli di sini nih di bagian sini nih. Ya, nih, dia ke sini dulu, nggak bisa tembus, baru dia di sini kita ambil beli. Kenapa? Anggaplah di sini lagi kalau kita mau lebih enaknya ya di atas resisten di sini dia. Berarti memang ada penguatan. Disinilah kita bisa yakin bahwa Nikkei mengalami tren kenaikan atau perpindahan jalur atau perpindahan channel. Tapi saat ini saya rasa Nikkei masih berada pada posisi tren penurunan atau masuk channel down karena pantulan di resistennya. Maka saat ini untuk Nikkei silahkan mengambil aksi jual karena berada di dalam channel penurunan. Oke, sebentar kita akan selesai. Kita coba fokuskan di sini. Memang agak rumit, sahabat trader, sebenarnya nggak rumit-rumit juga ya. Kalau bagi kita udah terbiasa, gampang saja ya. Tradingnya sebenarnya begini-gini aja. Sorry. Oke. Yang pasti wait and see, kita harap bersabar di dalam trading. Saya sangat suka sekali dengan karakter indeks ya. Di sini kita bisa ada contekannya, sahabat trader ya. Saya mau posisi beli apa jual. Udah coba lihat tren pergerakan harganya sepanjang hari ini. Nih, Nikkei ini sudah minus gitu ya kan. Dia udah minus ya, udah merah ini, market rate ini sudah merah bahwa Nikkei sudah mengalami penurunan minus 0,39. Ngapain dibeli gitu loh. Itu sudah adanya sebuah informasi ya, kalau kita coba perjelas nih ya, saudara mungkin perlu. Ya. Nih, kita mengambil ke bagian indeksnya saja ya. Kita mengambil indeksnya aja. Dengan bantuan market review ini, pergerakan harga hari ini ya, sehari time ya sahabat trader ya, supaya jelas ya. Nih Japan 225 atau JP50 ya. Atau di sini kalau tadi JP5 ya, kalau di apanya Japan 225 atau Nikkei ya. Ini dia. Nah, ini ya. Minus 37 harusnya dia akan menaik ya dari minus 0,37, minus 0,38, 0,39, artinya terjadi tren penurunan signifikan stabil. Maka disarankan untuk Nikkei adalah aksi jual. Untuk Hang Seng juga aksi jual. Ya. Untuk Kosdaq pun aksi jual. Untuk SPN 35 pun aksi jual. Untuk Jerman 30 aksi jual. Untuk aksi belinya di mana? Di Australia. Australia 200 atau A200 adalah buy, FTSE 100 adalah buy juga. Ini untuk saham indeks Prancis adalah sell. Ini bisa dikatakan yang merah yang sudah nah kalau yang untuk Prancis jangan sampai trader ya. Dia masih minus 0,03, sangat mudah untuk berubah ya. Ini sangat mudah untuk berubah, dia geser sedikit sudah jadi bullish ya, warna hijau. Jadi untuk French 40 atau CAC 40 tidak perlu diambil posisinya karena memang dalam posisi labil ya kan. Nah, kalau kita cek berubah kan warna hijau kan, karena memang dalam posisinya di tengah-tengah ya, bisa naik atau turun. Yang sudah pasti sudah mengalami aksi penurunan yang signifikan adalah Nikkei ya, Nikkei 225 ini sudah minus 37, silakan untuk aksi jual ya. Japan 225, Hong Kong HS 50 ya, silakan untuk diambil posisi jual. Oke, kita akan coba mengambil posisi jual untuk misalnya Hang Seng di sini ya. Tadi kita coba cek Hang Seng sudah mengalami posisi penurunan. Oke, di sini kita coba HK5 ya. Kalau dia kita ambillah satu lot misalnya. Sell, jual, trader. Jangan ragu, segera setelah kita melakukan penempatan order, langsung kita modifikasi stop loss-nya. Ya biasa saja ini, seperti tadi. Bagian simbol, lalu kita modifikasi bagian stop loss. Ambillah misalnya nilai 35 ya, atau 25 boleh. 25 pip stop loss ya. Itu 50 poin ya. Nah, untuk 1/2 berarti 50 pip, berarti 500 poin. Nah, kita sudah bisa melihat, kita bisa Hong Kong, kita coba HK di sini. Misalnya kalau memang terlalu jauh, ya, terlalu jauh, di sini kita bisa turunkan sebenarnya. Nah, di sini sebenarnya waktunya untuk, nah ini dia. Nah, dengan gerak aja, nanti kita sudah tempatkan stop loss sama trader ya. Minimal stop loss wajib tempatkan. Untuk take profit silahkan, bisa aja take profit tidak ditempatkan. Nah, kita mengclose secara manual, silahkan aja. Stop loss kita bisa rubah, misalnya di sini kita tarik aja, pilih kita di mana ya. Kita harus bisa pastikan. Kalau kita cek lagi di bagian resistennya atau apanya gitu ya. Nah, usahakan ketika kita mengambil posisi sell, ketika
candle-nya berwarna merah sebenarnya sahabat trader. Untuk di apa di dalam MT5 ketika candle rilis kita ada posisi seller seperti itu. Ini sudah cukup jelas saya rasa ya. Sudah cukup jelas. Nanti kita akan coba review kembali mungkin di hari Senin apa hasilnya. Kalau menurut saya di sini memang ini cukup dilematik ya. Karena memang sudah masuk ke dalam tren kenaikan juga. Kalau kita cek lagi di sini untuk Japan 225 karena kita sedang posisi di sini labil sebenarnya kalau kita cek ya. Apakah dia akan mampu menembus nanti berapa jam kemudian menembus tahanan atas ini resisten? Karena kalau dia bisa menembus sampai dia nggak lagi tren channel down ya. Dia sudah dari bawah berusaha menembus ya kan, ini berat sekali, dia jatuh lagi, dia akan berusaha nih menembus, dia akan berusaha terkoreksi di sini, mungkin dia akan melakukan satu koreksi berusaha menembus ke atas ya. Kalau menembus ke atas ya saya sarankan closing aja posisi sell ya, karena memang dia nggak jadi ke bawah. Itulah trennya. Saya sangat dinamis. Kita di sini hanya memprediksi. Ya. Tidak ada yang mengetahui tren masa depan. Tidak ada. Kita hanya memprediksi pergerakan ke depannya. Saya rasa cukup jelas. Sekarang kita mungkin ke tanya jawab. Saya coba stop share di sini. Silahkan bagi yang mau bertanya. Saya buka ruang untuk bertanya. Silahkan sahabat trader. Saya boleh tanya Pak Bernard? Oh, silakan Pak dengan Pak. Ya, saya Hero Rahmat. Oh iya Pak Heru, luar biasa ya, berjumpa lagi Pak. Iya. Kemarin berjumpa di Forex, sekarang berjumpa di short stock ya Pak ya. Iya Pak. Nah, jadi gini, pertanyaan saya pertama adalah tadi yang platformnya dari Bapak ini kan platformnya dari brokernya ya? Oke. Platformnya ini Pak, platform terpisah Pak ya. Memang di sini kita tujuannya karena memang ada berapa analisa yang sahamnya mungkin nggak ada di broker lokal, karena memang kan saham-saham utama atau saham-saham saya pernah pakai Interactive Broker yang US. Ini yang saham ini brokernya apa ya Pak ya? Untuk saham ini kita menggunakan broker luar, itu broker daripada ini Pak. Ya itu temannya Interactive Broker ya. Kita menggunakan temannya IB. Soalnya IB kan sekarang minimal 10.000 US IB kalau untuk hanya buy saja, tapi kalau jadi bisa seller itu dia harus 100.000 US, cukup besar kalau kita mau nge-sell gitu kan. Nah ini berapa minimum depositnya Pak? Oke, gini. Ya Pak, benar. Produk CFD-nya atau self dealing-nya Pak? Produk fisiknya atau maksudnya CFD-nya Pak? Enggak, jadi kan tradingnya misalnya kita pakai IB nih, Interactive Broker. Interactive Broker kan kita bisa trading forex, bisa trading saham, option, CFD dan lain-lain gitu. Nah, ini kan juga broker yang sama seperti IB gitu ya, sehingga dia bisa pakai link database-nya penjualan atau trading saham kita nggak cuma di US, bisa di Hang Seng, bisa di Nikkei, macam-macam kan. Even kalau di IB sendiri, waktu kita mau daftar itu kita suruh milih, karena kalau kita mau daftar semua, misalnya kita mau main Hang Seng, mau main Nikkei, mau main US, itu pasti ada biayanya lagi bulanannya, gitu kan. Ada datanya benar. Kalau ini seperti apa? Yang ini seperti apa pertanyaan saya itu. Yang kedua, minimum depositnya berapa? Yang ketiga, apakah ada rules seperti IB juga kalau mau jadi seller itu harus ada deposit yang lebih besar. Kalau IB kan 100.000 US, gitu Pak. Oke Pak, kalau ini saya sebenarnya brokernya menggunakan broker IB. Jadi IB, menggunakan IB untuk stok ya, untuk indeks. Ya. Kita menggunakan IB. Kalau itu sih Pak, dengan 300 euro sudah bisa mengambil posisi beli maupun jual untuk berbagai indeks maupun jadi 300 euro bisa ya? Bisa. Nah, untuk platformnya memang berbayar Pak ya, karena dia menggunakan real time, karena saya menggunakan real time. Itu rumah kalau untuk real time itu berbayar Pak untuk bisa kita. Iya, pasti. Real time berbayar. US berapa dolar sebulan, kita mau naik Nikkei berapa bulan itu memang cukup mahal. Jadi itu yang saya tanyakan, memang kalau ngelihat dari broker fee-nya mereka cukup kecil. Kalau nggak salah kalau kita mau trading jual beli kan ada broker fee-nya mereka kecil. Tapi juga mereka ada cost lain tuh untuk data-data marketnya yang mereka akan open kalau kita bayar secara monthly atau yearly ya gitu. Memang di sini ya sebenarnya saya tidak mempromosikan broker ya, karena broker relatif lah, karena di lokal pun sebenarnya di lokal pun trading pun nggak ada masalah gitu, karena betul.
indeks pun di broker lokal udah trading kan. Jadi ya memang sih kenapa poinnya gini, karena saya seorang analis tentu saya membutuhkan sebuah real time data gitu banyak real time data korelasi antar indeks ya kan, antar exchange, berapa review untuk berapa misalnya bagaimana nih kayak hari ini gitu kan. Apakah saya kadang juga ada yang memang gara-gara nggak pakai stop loss ya kan, Pak gimana nih ya kan, saya apakah waktunya untuk, nah itu dia kadang kita butuh berapa feed data yang real time. Memang agak mahal gitu, kalau memang bilang ada biaya ada, ya tergantung. Kalau kita ada transaksi cukup besar ya gratis gitu. Ya worth it lah, kalau transaksinya besar worth it lah. Tapi kalau transaksinya dengan budget minim kan, kita juga apakah worth it untuk langganan itu gitu kira-kira itu. Tapi sih gini, Bapak, Bapak memang Pak ya, seorang kita mau trading berarti untuk indeks ya, bagi indeks. Memang kita harus punya data, Pak. Aku punya hukum yang menampilkan real time data gitu. Jadi kita jangan ketipu, karena kalau delay-nya miris, ya kan? Tapi dalam real time-nya udah bullish tuh, Pak. Kita Ya itu sih memang data hanya sebagai referensi saja, sedangkan itu tetap dari analis kita untuk analisa kita untuk membeli kan bisa. Kalau misalnya kita mau main saham atau forex, saham atau indeks dan lain-lain itu kan ya pasti fundamental atau teknikal harus sejalan itu kan, kira-kira gitu. Tapi kalau menurut Bapak sendiri dalam kondisi sekarang ini, kalau ngelihat dari secara global overall aja, semuanya kan pasti bearish nih sekarang karena ada COVID, semua bisnis akan mati, semua bisnis akan hancur-hancuran lah. Nah, apa yang bisa jadi kalau menurut saya kan gini, berarti orang kebanyakan untuk buy itu agak susah, karena kan mending saya sell aja dulu, kalau bearish semua ya, kita kan harus ikuti tren nih, kalau waktunya bearish ya kita nggak usah ngelawan bullishnya gitu kan. Itu mungkin pendapat Pak Bernard sendiri seperti apa? Karena kalau lihat dari seluruh dunia, mau negara manapun, saya yakin sampai akhir tahun ini masih bearish Pak semua, karena ini kan indeks itu dari company kan. Nah company itu sendiri nggak ada penjualan, nggak ada sales, semua tertutup dengan adanya COVID-19 ini Pak. Oke, memang gini Pak, seorang analis khususnya kita mulai masuk ke dalam indeks memang tidak boleh terburu-buru. Benar, view-nya itu dalam tren itu jelas bearish ya, secara logika ya pastilah ya bearish. Makanya kita menunggu wait and see. Saya lebih suka ketika channel down, saya tidak akan aksi pembelian jika itu harga sudah mendekati supportnya. Saya akan pernah melakukan aksi jual di posisi support. Jadi ketika channel down, ketika harga mau menembus nggak mampu, dia nuki ke bawah, saya ambil sell pakai stop loss. Jadi kalau kena nggak apa-apa, ikhlas gitu Pak. Ikhlas. Kalau dapat puas. Jadi harus 5 kali kalah saya baru habis profitnya. Jadi profit saya yang sekali harus habis 5 kali kalah. Namun sebelum 5 kali kalah udah 1 kali menang, aman gitu. Jadi progresnya lumayan. Memang kita wait and see. Kita semua mengetahui benar Pak Heru sudah dapat channel down bearish, benar bearish. Sampai kapan? Sampai nggak tahu ya. Kelihatan kok kalau memang ada channelnya sudah terjadi kenaikan, itu akan terjadi perubahan arah channel. Kalau kita bisa menggambar, oh ini sudah channel up, sudah ada perbaikan. Memang saat ini masih bearish Pak ya. Kalau saya bilang ini Nikkei, ya silahkan aja untuk kasih jual sih, gitu, nggak ada masalah. Ya, ini sudah kalau Dow Jones sudah aksi jual udah profit. Kalau yang lain-lainnya hanya minor, salah saya hanya minor gitu. Jadi memang gunakan stop loss ya 1:2. Kalau saya sih untuk indeks 1:3. Kalau untuk yang saham jarang Pak ya, karena memang saya kurang mau kayak forex aja ya kan, cepat kan. Kalau saham itu waktunya pendek ya kan. Kalau indeks kan banyak itu, udah kayak forex gitu. Iya, tapi indeks kan Pak mahal, harus butuh dana cukup besar. Benar, mahal kan? Marginnya beda. Saya bilang tadi kan marginnya beda. Dan nah kalau boleh tahu leverage-nya berapa Pak? Berapa 1:berapa ya Pak? Nah di sini kan kita kalau lokal ya GK Invest ya, untuk kalau kita cek leverage di sini misalnya untuk misalnya Dow Jones ya, kalau kita cek di sini untuk marginnya itu indeks, sebentar ya biar lebih jelas. Ini GK Invest yang hitam ya Pak ya? Apa yang kuning? Ini yang kuning Pak, GK Invest yang kuning ya? Kuning ya. Di sini Dow Jones kontrak sebentar, untuk marginnya itu 1.500 ini inisial margin Pak. Jadi satu lot Dow Jones itu marginnya 1.500 Pak untuk GK.
Iya, itu kan cukup besar mahal. kan, 1.500 lebih 20 juta. Kita cuma untuk beli satu posisi aja gitu kan. Marginnya $1.500. Ya main di indeks Pak, $5.000 lah Pak, satu posisi ya main slow. Makanya itu Ya, Pak. kan mungkin kalau saya memang belum pernah main di indeks karena memang saya tahu harus butuh dana yang cukup besar Benar. gitu kan. Satu dana besar. Apalagi pakai leverage sih oke aja kita bisa bertransaksi dengan dana kecil. Kalau menang, kalau kalah ya gedenya ruginya juga besar sekali kalau kalah gitu. Tapi saya rasa dengan Kenapa? posisi 0,1 Pak ya, 0,1 itu kan $150 Pak. Kalau satu lot, GK Invest kan memberikan sebuah minimum lot 0,1. Berarti kalau kita Bisa 0,1 ya? bisa Ya? minimum 0,1 berarti 0,5 indeksnya gitu, 0,5 indeks Dow Sorry, Jones. 0,1 lot itu dikali berapa? Kalau misalnya yang di saya waktu di IB itu kan satu lot itu dikalikan 100 lembar ya minimal ya. Atau gini, kalau main option 0,1 harganya misalnya $0,1, kita akan bayarnya harusnya belinya nggak boleh option satu pieces tapi harus kalikan 100 lagi, satu lotnya 100. Ya, Nah, kalau ini bagaimana ya Pak? benar. Di GKN? Kalau di sini kan memang hitungannya gini Pak, satu lot, satu volume lot sama dengan 5 indeksnya. Berarti kalau 0,1, 0,5 dipecah gitu. Jadi bisa katakan ya ini kan naik kontrak ya, naik kontrak size bisa-bisa saja. Ya kan ini kontraknya udah deal 0,1 marginnya $150 ya udah ya kan kita mendapatkan nilai setara dengan 0,5 indeks Dow Jones-nya seperti itu. Jadi memang ya pergerakannya nggak jauh kayak forex. Enaknya apa? Kalau di forex kita nggak tahu, kita nggak jelas, terlalu banyak sekali faktor-faktor fundamental. Kalau indeks ini gampang gitu, udah lihat aja, ya kan? Ah ini hijau sementara, ya kan? Nggak lama lagi merah gitu, beneran. Itu hijau kenapa? Ya iya kan koreksi tuh Pak, lagi posisi koreksi. Makanya kalau saya ini lagi koreksi, lagi ngebohongin nih, gitu kan? Saya nggak mau terjebak ya. Memang dalam indeks ini anaknya apa Pak? Ya polanya itu Pak, tren koreksi kalau di forex waduh dia belum tentu itu koreksinya gagal dia tren lagi. Kalau di indeks enaknya apa kita bisa melihat pergerakan saham-saham lainnya, ini mah koreksi gitu, bohong nih gitu kan. Kita lebih kalau di GK Invest ini kan dia indeksnya bisa pakai lot 0,1 gitu ya Pak ya? Bisa. Di GK Invest ya. Tapi kalau sahamnya juga bisa 0,1 atau enggak? Atau apa harus 10 Pak, 10 Pak, minimum 10. Jadi kalau 0,1-nya ya? Iya, 10 artinya kurang lebih nilainya itu 0,1. Dia 10 lembar share, kurang lebih kalau konversi lot itu 0,1. Misalnya harga sahamnya $1 gitu berarti kita harus beli $10 dong. 10 lembarnya Pak, benar. 10 lembarnya berarti kan kita kalau satu lotnya 10 lembar berarti $1 kali 10 kita harus bayar $10 gitu ya. Nah, begini. Kalau kontraknya di ukuran volume satu lotnya sama dengan 100 kurang lebih Pak. Itu 100 nilainya ya. Kalau nilai kita value-nya kalau kita samakan itu kurang lebih satu lot sama dengan 100 lembar kalau gitu. Iya, satu lot 100 lembar ya. Jadi kalau kita mengambil 100 lembar saham, itu kalau kita konversi lot, kita mengambil satu lot. Jadi kalau kita ingin mengambil 0,1 lot, kita konversikan berarti 10 lembar. Oh, berarti bisa 0,1 lot ya? Bisa 0,1 lot ya? Bisa, 0,1 lot sama dengan soalnya di IB nggak boleh, nggak ada gitu. Harus satu lot ya satu. Dua lot ya dua gitu dia. Gitu. Kali 100, berarti kalau harga sahamnya itu $1, berarti ya kita harus bayar $100. Kemungkinan gitu. Bapak ambil akun share dealing kali Pak. Kalau memang share dealing itu hampir kayak begitu Pak. Kalau ini kan kalau di IG ada share dealing atau CFD-nya. CFD itu lebih hampir sama kayak MT4, MT5. Tergantung pembukaan akun Bapak sih Pak. Akun Bapak bukanya ke level apa? Kalau di level share dealing ya udah memang kayak begitu. Mahal dan udah kayak 1:1. Namun yang saya buka memang akun CFD Pak. Oh gitu. Jadi kalau yang di GK Invest untuk saham-saham di US atau di Hang Seng dimanapun itu sama satu lot itu 100, tetapi pengalinya itu lotnya bisa 0,1 gitu ya? Iya, 0,1 berarti 10. Nah ini contoh ya, ambil posisi tadi kita ya, ambil posisi
apa namanya, Dow Jones, kita ambil posisi sell. Memang ya itu dia, nah itu dia, kita nggak mau terjebak. Memang trennya sedang naik kan kalau kita cek lagi lebih detail. Tapi setelah kita ambil posisi sell, ya pergi profit, jadi running profit. Ini pergerakannya seperti ini, Pak. Yang ini Jadi kita tadi, bisa nge-sell juga ya Pak ya, walaupun dengan deposit cuma 300 euro itu bisa sell juga ya? bisa. Bisa Ini ya? kita kalau kita lihat ini ceknya sebentar ya. Bisa, kita kan di FCFD ini Pak, enaknya memang kalau dalam kontrak kan dua arah ya. Wah, kita Iya, bisa iya. hedging juga, karena akunnya memang akun hedging. Tergantung Pak, ada juga akun netting. Kalau akun netting ya ketika ambil posisi ya mengurangi posisi atau menghapus posisi. Memang akun saya akun CFD yang sama dengan karakter akun daripada MetaTrader. Tergantung Enggak, jenis maksud akun saya gini macam-macam. Pak, maksud saya gini, ada saham, misalnya saham MSFT, Microsoft gitu ya, saya kan nggak punya sahamnya nih, saya belum punya sahamnya, tapi saya langsung mau sell dulu, itu bisa? Bisa. Nanti kalau jam setengah, nah ini coba ya, jam 20.33, coba kita udah coba buka ya. Sell dulu, tapi kita marginnya kan biasanya ditentukan oleh si broker ya? Enggak, Marginnya itu berapa? Bapak kalau share dealing memang akunnya memang nggak bisa. Tapi kalau ini kan CFD Pak ya, kita buktikan bisa. Oh, CFD Kita, ya? CFD ini ya? akun CFD kita nggak gitu. Kalau akun share dealing, iya memang seperti itu. Nah, kita akan coba buktikan di sini equity ya, Microsoft. Coba ini jamnya udah buka kayaknya. Microsoft. Sekarang itu 8:30 ya, mungkin udah buka. Ya, kita ambil tadi Microsoft posisinya baik kalau nggak salah ya. Market close Pak nih. Lihat Pak ya. Iya, ya, kelihatan. Nah, ini market masih close, mungkin tadi kurang 2 menit lagi ya. Jam 20.36 kalau nggak salah tadi kan. 35 ini. Nah ini kalau kita cek di sini 100 volume 100 sama dengan 100 lembar. Memang sama dengan satu lot gitu kan nilai datanya konversinya, artinya kalau kita konversikan 100 share Microsoft kalau dalam bentuk konversi lot, satu lot. Kita money management saya berapa nih? Saya maunya 0,1 ya, berarti kita ambil 10 bisa. Perlipatan 10 Pak. Oke. Nggak ada kayak akun sen 0,01 nggak ada ya Pak ya? Ini sudah buka kan 20.35 tuh Pak. Iya, buka nih. Bukan ya? Nah, ya, pergerakannya kecil ya. Kita mau naikin lagi, tambahlah 90 lot misalnya, 90 share. Nah, aja bisa, jadi sama. Hedging juga boleh, ambil posisi dua arah Pak. Ya, kita bisa ini kan mengambil posisi, kita ambil asap. Ya, baik. Bisa udah. Jadi memang CFD ini ya dalam kontraknya enaknya bisa dua arah. Memang ada di beberapa akun saya juga ya ditawarkan untuk ambil share dealing. Saya bilang share dealing itu untuk level verifikasi akunnya aja serem gitu kan Pak, minimum 25.000 pound sterling apanya lah. Saya pikir udahlah CFD aja. Maka kenapa CFD leverage itu tidak? Dengan akun CFD adalah sebenarnya akun leverage ya kan, akun berleverage gitu Pak. Leverage saya ya bisa katakan 5% gitu. Kita hanya mengambil posisi hanya dengan menjaminkan 5% dari harga yang sesungguhnya. Murah sekali maksudnya. CFD itulah leverage. Jadi ya leverage tergantung sih kalau buat produk investasi ya nggak cocok ya kan. Misalnya kita ya jeleknya leverage apa margin call. Ya kan, margin kalau kita membeli sebuah. Kalau CFD ini nggak ada time frame-nya nggak Pak? Atau ada batas waktunya nggak CFD ini? Kalau option kan ada batas waktunya tuh. Ada, memang di dalam CFD sendiri ini kan ada kontraknya Pak ya, ada kontrak bulannya, terus pas habis bulannya closing sendiri Pak. Jadi kita nggak pakai take profit, nggak pakai stop loss, nggak expired dan closing eksekusi. Selagi belum expired. Oh, jadi mirip option, jadi kontraknya ada yang sebulan, 3 bulan gitu ya? Iya, ada yang setahun ada gitu. yang iya benar. Kalau kita cek lagi di sini, kalau kita cek di platform ya, kita untuk Street ambil kontraknya ini ada tergantung ininya, sebagai juga ya kontrak bulan Agustus kalau nggak salah. Biasanya semakin panjang kontraknya kan semakin mahal kan? Iya, jadinya. Kontraknya kalau nggak salah. Jadi mirip option ya, ada kontrak sebulan, 3 bulan, setahun gitu ya?
Tapi Mirip option bedanya ya berarti. dengan misalnya kita ingin feature gitu ya, kalau ini dia bisa dikatakan dalam produk CFD ini apa ya, nyaris memang udah 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 mirip forex gitu Pak. Bisa katakan ini kontrak dalam Hmm. forex ada bedanya. Saya pikir ya nggak Oh gitu. masalah, nggak ada masalah. Ini kan instrumen forex juga kalau mau dibilang meskipun ini indeks, namun dalam platform ya kita bisa bertransaksi dengan karakteristik forex. Ya indeks ya, waktunya hampir 24 jam. Hmm. 24 jam. Dan saya sukanya apa dengan indeks ini Pak? Analisanya nggak kayak forex gitu loh Pak. Kita sudah Hmm. temukan channelnya, channel down. Oke, channel down. Ini kalau saya mau jual ya di resisten. Suaranya hilang, Pak. Closing profit, ambil posisi. Ya kan, yang berlawanan. Karena angka koreksi buntu itu makanya lebih bagus bagi saya. Ketika ada profit ya istirahat, ya kan, liburan. Sabar. Modalnya sabar Pak, karena memang pengalaman saya ya orang kalau trading nggak sabar hancur Pak. Saya udah bisa prediksinya 9 hari hancur. Bener gitu. Karena kesabaran itu dia udah kalem, dia udah cool, ya kan, trading itu nyaman. Kadang saya nggak mau, saya cuma hanya sekali melihat oh ini trennya channel up, channel down, saya bikin posisi buy limit, saya limit, udah tinggalin. Oke, ada yang lain lagi Pak? Ya. Oke, ini aja Pak Bernard. Oke, terima kasih Pak Soalnya Heru ya. pertanyaan lain, kalau yang kemarin ada satu lagi Pak, saya mau nanya agak melenceng. Yang Ya. kemarin Bapak ada data sentral itu dapatnya dari GK Invest juga atau dari mana Pak? Oh, trading Yang sentral. dulu pernah waktu Ya, trading sentral memang saya trading suka sentral ya. Trading sentral itu. Trading sentral itu kan market scanner memang keren banget, dia menampilkan sebuah informasi screening otomatis gratis dilempar ke email kita ya, diteruskan melalui email kita. Keren, saya suka banget, dan memang posisinya adalah ada kondisinya Pak, minimum depositnya Pak. 2.500 Berapa atau itu Pak? $3.000 kalau salah. $3.000 kalau salah. 3.000 untuk di GK Invest. Iya, $3.000 Itu langsung dapat. baru Oh, gitu. mendapat fase trading center gratis. Jadi kita bisa setting. Kenapa? Oke. Karena saya jujur aja saya nggak pakai auto chartis itu. Kenapa ya saya udah tahu lah ya. Trading sentral ya cukup bagus, dia cukup cerdas ya. Nggak langsung ambil posisi, dia sedikit soalnya breakout sell. Enggak, kalau auto chartis stop sell breakout. Entar dulu, kalau trading central nggak begitu, dia akan coba tes. Oke, baru ambil konfirmasi. Saya coba berhasil. Ya, wajar kalau dia mahal karena memang dia agak mahal biaya pembayaran itu kan Pak, sewa Pak. Jadi ada juga broker ya, saya juga beberapa broker luar pun ada kondisi juga memang trading sentral ini ada kondisi nilai akun biasanya. Kalau ECN biasanya dapat, biasanya pun kalau otomatis Bapak dengan mendepositkan ke akun ECN, trading sentral beberapa broker ada. Nggak salah di beberapa platform udah ada berapa broker. Intinya yang saya coba bisa adalah di ini. Cukup bagus Pak. Oke, ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih sama-sama. Ada yang lain? Silakan yang lain kalau yang mau apa ya. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam Pak. Silakan Bu. Dengan Ibu siapa ini? Iya Pak. Silakan saya Bu. Shirley. Oh ya, Bu Shirley silakan. Saya Shirley. Ya, Pak mau nanya, emiten mana yang peluangnya paling bagus Pak? Oke, emiten berarti share atau stok atau saham Bu ya. Oke, sekarang pasti tentunya kita kalau namanya saham yang menentukan sebuah kenaikan penurunan adalah pendapatan ya. Nah, kalau kita bisa cek nanti sebenarnya kita bisa mereview, misalnya coba Microsoft ya. Microsoft. Kalau Boeing kita lihat luar biasa nih ya. Boeing untuk posisi sell memang ini ekstrim, berarti ada terjadi penurunan pendapatan. Tentunya karena adanya
penerbangan ya. Ya mungkin ya akibat penerbangan penjualan omset unitnya berkurang, otomatis pun akan menjadi penurunan saham Boeing. Untuk nilai yang stabil, untuk emiten yang stabil, misalnya Microsoft, orang mau nggak makan, orang mau makan, mau ada bencana, namanya Windows, kebutuhan ya, kadang nggak bisa dihilangkan gitu. Mau terjadi bencana apapun, namanya Microsoft itu menjadi sebuah operating system yang dibutuhkan sehari-hari. Kemungkinan, nah kalau kita lihat gambarnya Bu ya, nah Microsoft kalau kita lihat dia tetap bullish luar biasa ya. Meskipun terjadi sebuah bencana wabah, lihat dari April Mei, dari Mei ini masih tetap naik gitu. Jadi memang untuk saat ini emiten yang stabil untuk posisi sahamnya, kalau kita lihat dari pergerakan pengembangan trennya ya, dari bahkan tidak Microsoft ya, dari kapan ini, di sini dia pernah mengalami penurunan saat Maret ya. Maret terakhir di 24 Maret sudah mengalami pembalikan recover ya, itu sekitar tanggal 24 Maret 2020. Terus mengalami kenaikan sampai sekarang, itu lihat dia kenaikan terus, bahkan kita cek dalam trend up-nya belum muncul trend down. Jadi bisa katakan emiten yang stabil yang bisa kuat menghadapi wabah dan kondisi ekonomi seperti ini Microsoft. Halo? Ya Ibu? Halo, bisa dengar suara saya? Ya. Jadi Microsoft adalah emiten yang memang unggulan, yang mampu bertahan di dalam kondisi pandemi yang memang membuat beberapa perusahaan, bahkan Boeing pun yang selama ini kuat, ternyata pun bisa dikatakan mengalami ekstrim penurunan. Jadi kalau Microsoft silahkan mengambil aksi beli, untuk Boeing tentunya kita mengalami di sini adalah aksi jual. Ya, ada yang lain lagi, Ibu? Oke, ada yang lain lagi, mungkin 15 menit lagi kita akan akhiri, nanti kita akan rekam, kita akan upload ya di YouTube untuk sebagai bahan konten. Mungkin bagi ada yang lain hal karakteristik ini bisa melanjutkan. Silahkan bagi yang lain, ada 15 menit lagi. Boleh tanya lagi Pak Bernard? Saya Hero Pak. Benar Pak, boleh Pak. Ya. Mau nanya, kalau yang ditawarkan oleh PT Profit Bapak ini apakah ada stok screenernya Pak? Karena kan stok atau emiten itu kan ribuan. Kita kadang-kadang bingung mau pilih yang mana. Kalau sekarang mungkin salah satu contoh Microsoft lagi bullish nih, karena memang dia punya Microsoft Team yang di masa pandemi itu pasti akan dipakai seperti Zoom tuh kan, dia kan pasti akan naik, lagi booming juga tuh Microsoft Team. Benar. Lagi Zoom dan lain-lain itu pasti. Microsoft punya Microsoft Team kan. Benar. Stock screener apa yang ditawarkan oleh tim Bapak untuk dalam masa pandemi ini? Kita tahu semua company pasti akan lagi problem, tapi ada beberapa company yang enggak, justru malah dia malah jadi bullish gitu loh. Ada enggak gitu Pak ya, stock screenernya? Gini Pak, kita sebenarnya di dalam perusahaan kami juga sudah memberikan layanan baru, namanya layanan signal CFD, indeks dan stok ya. Platform kami adalah platform yang real time, bisa men-screening 16.000 stok market Pak, bisa katakan 70 indeks market, dan juga total semuanya itu sampai 16.000 support dan real time. Jadi memang ketika kita mau fokus di mana, nah kita bisa akan men-screening, contoh ya, coba ya kita ambil misalnya kemudian ini ada screening juga itunya Pak, kita bisa menggunakan program untuk market screening kayak seperti trading sentral. Nah, kita bisa membuat sebuah strateginya sehingga ketika eksekusinya tercapai, kondisinya dia akan memberikan warning ke kita bahwa terjadi terpenuhinya sebuah kondisi. Misalnya kita akan coba fokus misalnya ingin di wilayah mana ya, kita bisa setting di sini Pak untuk fokus ke mana, misalnya ke Singapura, misalnya Bapak ingin ke saham-saham di Singapura misalnya, kita coba cek di sini.
Lalu ini bisa di custom ya, kita ada support untuk berapa namanya share SGX ini coba ya. Share SGX di sini, oke. Di sini sudah kita lihat. Nah, kita bisa tracking sebenarnya. Kita bisa tracking performa. Sebenarnya gini, kondisi bullish ini bertahan seberapa lama? Kita cek lagi grafiknya kelihatan. Jadi memang tergantung Bapak mau fokus ke saham mana. Oh, kalau mau salah mendadak misalnya apa di saham SGX, share SGX, mana yang sedang mengalami sebuah potensi, tentunya itu dia Pak. Ketika perubahan change-nya di hari itu misalnya sudah mencapai 0, misalnya gini ya, kita coba ini sebentar, Singapura Telkom Ltd. Di sini dia mengalami kenaikan 0,40%. Nah, ketika dia sudah 0,15%, kita tinggal tracking aja, nonton aja. 0,15% naik, 0,16% naik, 0,22% naik, udah buy. Tracking simple di bagian ceng ini Pak ya. Kita tracking aja, kita capture jam 9 pagi ya kan. Nanti jam 3 sore, jam 12 sore, jam 12 siang, jam 3 sore kita lihat dia stabil naik nggak ya. Waktu capture pagi misalnya di sini tadi misalnya yang tadi itu yang Singapura Telkom ya. Singapura Telkom itu waktu pagi 0,15, jam 12 siang 0,17, jam 3 sore 0,22, buy aja. Biasanya dia kalau untuk ke bawah lagi berapa? Nah, masih jauh. Udah buy aja. Tanpa analisa, hanya dengan tracking performance Pak bisa mengambil posisi. Kita cukup banyak ini. Enggak, maksud saya bukan itu Pak. Berarti kan tracking performance mengenai naik turunnya stok pada saat itu real time ya, tidak dilihat seperti apa. Maksud kami stock screener tuh dari misalnya dari ribuan company atau emiten ini bisa di screen mana yang fundamentalnya kuat, misalnya salesnya 2 digit, profitnya 2 digit atau apapun lah, itu pasti ada parameter-parameter yang sudah terukur sehingga ketemu hanya sedikit company saja yang kita jadikan screen gitu, sudah hasil dari screen. Apa ada yang seperti itu nggak? Dulu ada di Yahoo Finance atau ada di ya seperti itu kan Pak. Contoh nih Pak ya. Nah, ini kita misalnya kita main cepat nih Pak ya. Misalnya kita top mover nih, misalnya ini satu yang paling gampang nih Pak ya. Contoh nih hari Senin nanti Bapak nih ya. Hari Senin misalnya Pak Ben ya kan, coba kita tampilkan opening gap up misalnya. Ini opening gap up ini contoh ya, kita coba ya, misalnya nanti hari Senin ya. Nah, kita sebenarnya simple Pak. Opening gap up-nya kalau hari Senin dia stabil, bahkan bisa katakan jadi opening gap, misalnya di sini kita cek ya. Memang kita screeningnya banyak tipe Pak. Ada menggunakan pola pattern candle, banyak sekali Pak. Kalau kita ada screening, kita ada pola memang screener Pak. Jadi memang banyak sekali. Untuk forex kita ada, untuk misalnya di sini coba kita misalnya share Hong Kong ya kan. Opening gap hari ini, bayangkan Pak, ini yang itu udah tuh Bapak cek ini, kalau kita cek lagi nih, kita main opening gap aja Pak. Sebenarnya kalau main share itu ya, ketika dia opening gap-nya ekstrim dan naik cepat sekali, udah hajar aja buy ya. Apalagi saya kalau sudah openingnya udah di atas 2 ya, udah untuk yang ini ya udah plus 2, pokoknya Pak, kalau dia sudah stabil naik itu akan terus. Jadi opening gap itu sangat penting, sangat gampang. Apa opening gap? Terjadi sebuah gap pembukaan kontrak closing harusnya sama, dia naik jauh. Nah, jelas potensi bullishnya udah ada. Tanpa analisa pun dalam jangka waktu minimal 12 jam potensi bullishnya ada. Memang yang paling gampang seperti itu. Ada banyak tool yang sudah kita sediakan yang kita sangat lengkap. Mau apa gap down misalnya ada, bisa. Jadi kita dengan adanya platform ini gampang sekali bisa men-screening itu Mas. Ribuan Pak. Ini platform yang dikasih sama GK Kuning ya Pak ya? Ini. Bukan Pak. Kalau ini platform ini berbayar. Bukan ini. Ini kita untuk koneksi feed datanya. Ini berbayar. Oh, berbayar. Berbayar Pak. Jadi kalau yang berbayar seperti halnya data sentral gitu ya? Oh.
Oke. Iya, ini berbahaya pakai iSignal, kayak Metastock gitu Pak, berbahaya. Ini bisa kita, ini dia support sampai soalnya kalau di ya Pak. Halo. Enggak, soalnya kalau di IB kalau di IB Pak Interactive Broker data ini free. Data ini free, cuman kita misalnya kita mau main di market US, ya kita market US saja, tapi kita kalau mau main di Hang Seng kita harus bayar lagi gitu loh. Tapi kalau misalnya kita pada saat awal daftar di market US, dikasih datanya hanya market US saja tapi free gitu loh. Oh iya. Nah kalau kita kan buat Gimana? analisa Kalau ya. yang gitu. Kalau kita buat analisa mau nggak mau karena ini buat analisa ya. Buat analisa kita memang kita sudah membuka layanan SQL CFD indeks dan untuk yang stok global. Banyak kayak ada yang mungkin meminta nanti Singapore Airline ingin track kita ada. Jadi memang tergantung layanan kita apa. Gitu. Murah kok Pak. Kita sudah ada layanan signal. Pokoknya apa yang mau nanti kita masukkan, nanti kita akan bikin sebuah schedule jadi harian udah otomatis dikirim bisa global. Intinya kalau setiap hari sih kalau untuk Nikkei Dow Jones udah pasti ada market review-nya. Tapi kalau hari Senin kita mengeluarkan ya otomatis ada market opening cap, opening down itu sudah eksekusi sebenarnya simpel. Main share itu ya benar Pak. Main saham itu pakai screening Pak. Benar. Jangan hanya aku kepada apa harusnya kita harus ada banyak toolnya Pak. Itu benar. Iya Pak Heru. Jadi bisa kita nah masalahnya kalau untuk beberapa saham ini kan terbatas di broker lokal ya memang hanya berapa 14 Pak. Ada 14 saham. Ya silahkan Pak yang lain atau yang mana yang kurang lebih 5 menit lagi kita. Oke, makasih Pak Bernard. Terima kasih Pak Heru, ya sama-sama. Oke, yang lain silahkan 5 menit lagi mungkin kita sebelum kita closing. Oke, di sini mungkin kita sudahi saja. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti di komen di bagian channel YouTube kita. Kedepannya mungkin ada ide apa ya kita bisa untuk webinar berikutnya. Oke, sahabat trader, sampai di sini saja webinar kita malam ini. Semoga ada kesempatan lain kali kita bisa bertemu lagi di sesi online seperti ini. Oke, selamat malam semuanya. Malam, Pak Bernard. Malam, oke, terima kasih Pak. Halo Sobat Trader, di PT Pelatihan Profit Internasional akan mengadakan giveaway. Dan giveaway-nya ini berupa voucher dari Google Play. Giveaway-nya ini akan diadakan 1 minggu sekali. Mau tahu persyaratannya? Sahabat trader harus tulis di kolom komentar jika sahabat trader sudah tahu nih jawabannya. Dan jangan lupa like, share ke media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Dan jangan lupa kalian harus subscribe channel Pelatihan Profit Internasional. Pantengin semua videonya ya. Tulis jawaban di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Dan kalian sahabat trader, jika ingin melihat video-video selanjutnya, ada di sebelah sini nih. Dan video selanjutnya ada di sebelah sini nih. Oke sahabat trader, sampai jumpa. Semoga kalian beruntung.